Tepat di tengah malam saat mereka istirahat, ini tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dek 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 dek. Siapa mas itu mas? Siapa mas itu mas? Dek 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 dek. Mereka tinggal ini bisa dikatakan ngontrak tapi di deket-deket perkebunan. Agar apa? Agar tidak dikejar orang, agar tidak diketahui orang. Mas, itu siapa mas? Ini udah tengah malam kayak gini kok. Ketuk-ketuk pintu. Akhirnya Jikin pun bangun. Udah, kamu tetap di kamar. Kamu tetap di kamar. Biar mas yang keluar ngecek. Nah, akhirnya Jikin mengendap-endap ya kan. Dia ini ngintip lewat jendela. Bahwa siapa nih yang ketuk-ketuk pintu tengah malam. Jikin ini ngintip lewat jendela ya kan. Dia menyibakkan tirainya. Ini Jikin melihat apa sih? Ini yang datang siapa? Tamu siapa tengah malam ini? Pada saat Jikin melihat dari jendela, ya kan, ke arah luar di depan pintu, Jikin kaget. Ternyata ini makhluk-makhluk kerdil yang dimana Jikin pernah lihat ini di toko-tokonya Juragan Joyo. Ini ada di depan kontrakan Jikin. Jikin langsung bingung kan, lah kok ada di sini? Ngapain mereka di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel RAWI. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya. Mudah-mudahan yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, ya kan, dimanapun kalian berada ini dalam keadaan yang baik, yang sehat, rezekinya lancar. Amin. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Ini ada keluarga dari Belanda, ya kan, jauh-jauh, ya kan. Saya anggap seluruh subscriber ini bukan lagi subscriber, ini bentuk apa ya Mas Lutfi ya? Bentuk dari kita dan mereka ini udah nggak yang subscriber, melainkan keluarga gitu. Saya menganggap semua yang nonton di channel Rian Agus Widodo ini adalah keluarga saya. Ini sedikit tayangan dari luar negeri yang datang ke sini. Ini dari Belanda, dari keluarganya Bu Nelly. Nah inilah. Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi. Sama Tante Tina? Karena kita Ibu Nek, oh, pulang, sudah pulang. Oh ya tadi kita ke Magelang. Iya, Magelang. Mampir. Mampir wonten gene Pasar Sukori. Jadi daripada balik kula pedal kupeng. Kalau Bu Nelly Poso Jawa tahu. Enggak bisa juga. Mari. Saya Sirina. Oh lagi break banget. Spanyol. Bahasa Spanyol. Kita ada dulu lah. Ya olah. Ya olah. Hati engkaulah yang aku nanti. Dan lihatlah oh bunga. Pakai apaan Bu? Engkaulah yang aku cari. Berandai-andai lagi. Karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh. Lain ada proseso. Oh, proseso itu. Tanpa diminta kayak sendok kan jangan gini. Oh. Lupa mungkin. Dengarlah oh bunga hati. Nah, itu tadi ya kan keseruan dari keluarganya Bu Nelly dari Belanda ini. Memang sengaja dia ini datang ke Indonesia, selain ke sanak saudara ini mampir juga ke studio kami gitu. Nah, buat teman-teman yang lain, saudara-saudaraku yang lain, kalau mau main ke studio kami monggo silakan. Akan tetapi janjian dulu agar kita bisa bertemu gitu ya. Oke. Nah, pastikan semuanya sudah absen. Ini loh gunanya absen. Ini saya walaupun terlambat untuk membalas, paling tidak saya ini akhirnya hafal satu persatu gitu ya. Siapa namanya, kotanya di mana gitu. Jadi pas ketemu udah nggak canggung lagi gitu ya. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber, ceritanya ini sangat mengerikan sekali. Ada sepasang suami istri yang menjadi buronan oleh debt collector. Kenapa? Dia ini diburu oleh debt collector karena mempunyai hutang yang sangat besar sekali.
Nah, bagi mereka tak ada pilihan lain selain melakukan pesugihan untuk melunasi hutang-hutangnya agar tidak terus-menerus dikejar debt collector. Mereka pun ini mendatangi dukun. Dukun pun memberikan beberapa penawaran pesugihan. Mulai dari pesugihan ini. Nah, hingga pada akhirnya mereka ini memilih pesugihan yang tanpa tumbal. Pesugihan apa ini? Mereka memilih pesugihan Angon Tuyul. Akan tetapi, saat mereka ini mengiyakan akan memulai pesugihan tersebut dengan pesugihan yang dinamakan Angon Tuyul, mereka ini bertemu dengan seorang perempuan, ibu-ibu yang udah tua. Ini tiba-tiba memperlihatkan, seorang ibu-ibu ya kan, memperlihatkan payudaranya ini yang sudah hancur akibat menyusui tuyul. Akankah mereka tetap melanjutkan aksi mereka, atau mereka ini justru malah ketakutan karena ada seorang ibu-ibu memperlihatkan payudaranya ini yang udah hancur banget, ya kan? Ini akibat menyusui tuyul, gitu. Jadi kan semacam kayak diingatkan, akankah mereka tetap melakukan pesugihan tersebut? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih udah rela menunggu yang sangat lama sekali dan pada akhirnya cerita ini dibawakan. Nah, saya sesuai dengan pengirim cerita ini udah disamarkan semuanya ceritanya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Yeni. Yeni hidup dengan Jikin dan ketiga anaknya. Anaknya ini masih kecil-kecil. Yeni dan Jikin ini mempunyai toko kain yang sangat luar biasa untuk masalah larisnya. Banyak sekali ini orang-orang berdatangan dari luar daerah ya kan udah percaya dengan kualitas kain dari tokonya Jikin dan Yeni. Kainnya ini memang lain daripada yang lain ya, maksudnya kualitas kainnya. Mereka ini berani tanding gitu loh. Ini loh, coba dibandingin sama toko-toko lain atau toko kain yang lain. Monggo silahkan. Dan memang dari mulai harga, kualitas kain, ini toko Yeni dan Jikin ini lebih keren. Yang membuat rame dari toko lain gitu, ketika orang belanja kain di tempat mereka, mereka ini sudah mempersiapkan bonus. Itu entah ini pernak-pernik apa, entah ini mereka membingki sesuatu apa gitu kan, kayak misalkan ini ada bonus bu, ini bisa dibikin untuk baju, celana, ini loh bu ada kain-kain ini. Nah ini mereka sudah mempersiapkan bonus gitu, dapat gelas kadang, dapat piring kadang, jadi kayak jadi mereka ini sudah mempersiapkan souvenir, hadiah bonus ketika ada orang yang belinya ini memang banyak gitu. Jadi mereka ini tidak pelit akan itu. Tak hanya itu, di lingkungan tempat tinggal mereka ini bener-bener nggak pelit juga. Mereka ini akan berbagi sama warga. Gitu. Ketika ada warga yang kesusahan gitu kan ya. Ini Yeni, ini menanyakan butuhnya apa-apa. Yeni ini menolong. Begitu juga dengan suaminya si Jikin. Gitu. Akan tetapi ini perbedaan antara Yeni dan Jikin ini agak berbanding terbalik gitu. Kalau si Jikin, suaminya ini lebih kalem. Beda dengan si Yeni, pengen selalu terlihat wow, gitu loh. Jadi walaupun membagikan, ini Yeni biar terlihat loh ini loh, Mbak Yeni ini orangnya baik. Nah dia suka dipuji seperti itu. Ya walaupun ikhlas, ngasihnya memang ikhlas, tapi dia senang kalau dipuji. Gitu. Dia nggak mau terlihat hidup sengsara atau dia nggak mau terlihat hidup menderita, nggak mau dia. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi atau apa, Yeni ini langsung bergegas ngomong sama suaminya, jangan sampai kita ini lagi dalam masalah atau apa gitu. Langsung ditangani suaminya, lancar lagi. Ditangani suaminya lagi, lancar lagi. Terus menerus. Sehingga membuat toko Yeni dan Jikin ini gampang dikenal orang. Oh, tokonya Mbak Yeni itu loh yang orangnya baik, suka berbagi. Oh, itu loh tokonya Mas Jikin. Orangnya yang kalem kayak gini. Nah,
Berdatangan orang, walaupun kadang memang tujuan ke pasar ini nggak mau beli kain, ketika melewati tokonya Mbak Yeni ini nyapa, Mas Jikin ini nyapa, langsung datang ke situ, ya kan, ngobrol-ngobrol, akhirnya beli. Sering seperti itu. Nah, toko-toko di sampingnya ini akhirnya gulung tikar. Karena apa? Tak mampu menyaingi toko Yeni dan Jikin. Jadi yang toko-toko sama gitu, jualannya sama-sama kain, mereka ini lebih memilih pindah dari toko tersebut daripada mereka ini konyol, kebingungan nih, ya kan? Lah, tempatnya Mbak Yeni sampai bener-bener seperti itu, ramenya seperti itu, dan memberikan bonus kepada pembeli. Ini yang terjadi akhirnya beberapa toko di kiri kanan Yeni dan Jikin, ya kan, toko yang menghimpit tokonya Jikin gitu. Mereka ini pada berpindah, sama-sama toko kain, ya kan. Ini mereka memilih untuk berpindah, membuat bisnis toko Yeni dan Jikin tidak ada saingan. Gitu. Jikin pun ngomong sama Yeni, gitu. Kita udah sering berbagi sama warga, ya kan. Alangkah baiknya kita ngadain selamatan, biar warga-warga pada datang ke sini, kita berdoa bersama. Oh ya Mas, gak apa-apa. Warga diundang untuk makan-makan bersama, ya kan? Ini tetangga-tetangganya ini seneng, saling mendoakan, gitu. Bener-bener aman, tentram, tak ada masalah. Ini sampai beberapa tahun. Mereka ini seneng. Yeni juga ngomong sama Jikin, Mas, apa kiri kanan kita ini kita kontrak sekalian, Mas? Nggak usah, kita udah cukup segini. Udah, nggak usah terlalu gimana-gimana, Mas. Tapi aku pengen, Mas, toko kita ini terlihat gimana gitu, Mas. Jadi nambah toko kan jadi tambah keren, Mas. Udah nggak usah, cukup segini aja udah cukup. Lagian perekonomian kita ini udah aman. Inilah si Jikin. Berjalannya waktu ini tiba-tiba ada seorang juragan. Dia ini berbadan gemuk, berbrewokan. Kita sebut saja namanya Juragan Joyo. Juragan Joyo ini sudah menghubungi pihak pasar gitu, pihak ruko-ruko tersebut. Ini Juragan Joyo ini ngecek. Jadi Juragan Joyo ini akan menempati ruko-ruko yang ada di kiri kanannya rukonya Yeni dan Jikin. Juragan tersebut ini ternyata ini memilih tidak mau ngontrak, justru malah mau beli ruko tersebut. Dia nggak mau ada tanggungan atau apa tiap bulannya harus bayar sekian, dia mau beli. Ruko-ruko ini saya beli aja udah, yang kosong-kosong mana lagi. Yeni dan Jikin mendengar itu, Mas, itu dengar-dengar itu seorang juragan ya, Mas. Itu mereka mau buka sesuatu di ruko kiri kanan kita loh, Mas. Udahlah, orang itu ya lebih mengenal kita duluan. Nggak usah takut, pelanggan kita banyak kok. Yeni dan Jikin tidak menghiraukan. Juragan Joyo membeli ruko-ruko yang ada di samping ruko mereka. Nah, ternyata Juragan Joyo ini membeli ruko-ruko tersebut yang udah nggak kepake. Ini sekaligus langsung 4 ruko. 4 toko dibeli sama Juragan Joyo. Jikin mulai ada rasa ketakutan nih. Lah, ini mau dibeli terus mereka ini mau buka apa? Tapi Jikin yakin, nggak mungkin mereka ini buka toko kain yang sampingnya jualan kain juga. Nggak mungkin mereka ini akan berbuat konyol kayak orang-orang yang udah pada pindah. Otomatis Juragan Joyo ini pasti sudah tanya sama lingkungan terdekat atau mungkin tanya sama security ini bekas jualan apa-apa. Jikin yakin Juragan Joyo nggak bakalan buka toko kain. Akan tetapi ternyata Jikin dan Yeni ini salah. Justru malah Juragan Joyo ini buka toko kain, bahkan ini lebih lengkap dari tokonya Yeni dan Jikin. Dan yang mengelola ruko-ruko tersebut anaknya Juragan Joyo. Anak-anak Juragan Joyo ini ada 4 ruko, ya kan? Jadi yang di tengah-tengah ini justru malah tempatnya Yeni dan Jikin, ya kan? 2 diantaranya ini sebelah kanan anak-anaknya Joyo, gitu kan ya? Sebelah kiri sama 2 ruko lagi ini anaknya Joyo juga. Jadi tokonya Jikin ini dihimpit. Gak tahu kenapa ya kan, saat mereka udah mulai peresmian, mereka ini udah mulai buka, dalam hitungan waktu yang sangat bener-bener gak lama gitu kan ya, ini tiba-tiba toko Jikin dan Yeni ini langsung sepi. Mas, ini gimana Mas? Kok malah orang-orang malah gak belok ke sini Mas? Malah akhirnya ke mereka. Aduh, lah kok bisa? Sedangkan Jikin dan Yeni ini juga punya karyawan. Karyawan-karyawannya pada ngomong, Bu, masa iya Bu? Mereka ini langsung pada pindah ke sana Bu. Padahal mereka ini nggak ngasih bonus loh Bu. Toko kita kan selalu ngasih bonus. Ini kenapa orang-orang pada pindahnya ke mereka? Hanya yang kenal Jikin saja, yang bener-bener ngerasa nggak enak, ini mau masuk ke tokonya Jikin. Akan tetapi yang nggak kenal Jikin,
orang-orang baru segala macam. Ini mereka langsung berpindah ke tokonya anak-anaknya Juragan Joyo. Bener-bener Jikin panik di sini. Apalagi istrinya, si Yeni, yang gaya hidupnya ini selalu pengen terlihat wow. Walaupun memang nggak pelit, tapi pengen terlihat yang wah, aku ini loh sukses dan aku ini sering membagi ini itu. Nah, Yeni kepikiran ini, Mas ini gimana kalau terus-terusan kayak gini kita bisa hancur. Dan ternyata terjadi juga. Ketakutan Yeni dan Jikin ini menjadi kenyataan. Toko Yeni dan Jikin mengalami sepi. Gak ada pembeli sama sekali hingga 2 minggu. 2 minggu berturut-turut. Sama sekali gak ada orang yang datang membeli. Karyawan ini dipaksa sama si Jikin. Kamu kalau ada pembeli atau apa dipanggil. Bisa Pak dipanggil. Iya Pak, kami sudah melakukan itu Pak. Akan tetapi memang mereka ini hanya lewat-lewat saja. Aneh. Ini yang membuat terus-menerus ya kan, akhirnya Jikin satu persatu ini karyawan mulai dikurangi. Karena apa? Ini untuk menggajinya mereka bingung. Mas ini gimana Mas? Kita ini banyak karyawan dan kita bingung untuk menggaji mereka Mas. Ya udah, kita kurangi karyawan. Dikurangilah karyawan beberapa. Dan bener-bener ini tokonya Jikin terlihat bener-bener kayak meredup. Pada suatu ketika Jikin ini bertemu dengan sahabatnya, kita sebut saja namanya Prapto. Jikin bertemu dengan Prapto pada saat itu Jikin ini sedang ngopi gitu, sedang ngopi di angkringan. Jarang sekali Jikin ngopi di angkringan. Prapto ini jajan di situ juga, akhirnya ketemu, jumpa. Prapto ngomong sama Jikin. Kin, Mas, gimana kabar kamu? Cerita ngobrol-ngobrol. Prapto pun ngomong, gimana toko kamu? Wah, kayak gini Mas, mengalami kesusahan aku Mas. Iya, aku lihat kok ada yang aneh di toko kamu, kemarin aku lewat. Kok toko kamu ini kayak gelap ya auranya? Gelap Mas, maksudnya? Iya, ya maaf ya pokoknya ada yang aneh sih menurut saya. Prapto mengatakan seperti itu. Ah, itu cuma perasaan Mas saja. Aman kok, aman. Oh ya wis. Akhirnya Jikin pun pergi. Dia ini sedang sedih, tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu. Ini menurut Jikin ini kayak, lah kok ngomongnya kayak gini? Aku ini pusing, ini pengen refresh, kok tiba-tiba ada orang yang ngomong auranya gelap. Jikin meninggalkan Prapto. Hingga pada akhirnya mereka ini berembuk nih, Mas ini gimana? Dek gini aja, gimana kalau kita banting harga? Udah, daripada ini kain nggak laku-laku. Yang ada kita ini kalah terus sama mereka-mereka ini. Motif-motif kain yang baru segala macam udah bermunculan, jangan sampai kita terlambat. Mau nggak mau, kita harus menjual ya kan dengan harga yang sesuai kita ini ngambil. Mereka jual tanpa mengambil untung. Ini semua ya kan mereka lakukan agar kain-kain yang ada di toko mereka ini cepat keluar dan mereka langsung mengganti dengan yang baru agar tidak ketinggalan model atau motif. Mereka pun menjual ini dengan harga sengambilnya mereka. Sempat mereka ini akhirnya didatangi orang-orang. Gitu. Nggak tahu kenapa ya kan. Ini anak-anak Juragan Joyo, mereka ini justru malah menaikkan harga. Harusnya ini ada keuntungan kan di Yeni dan Jikin. Mereka ini jual ini tanpa bonus bla 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 dan menaikkan harga. Selisih harganya ini ya walaupun sedikit, mereka ini lebih menaikkan. Dek, ini kan keuntungan buat kita. Mereka ini tambah menaikkan harga kok. Akan tetapi ya kan, ini ketika barang mereka ini sudah mulai habis, ketika mereka mau ngambil barang baru, ternyata barang baru ya kan, kain-kain motif baru udah mulai naik. Kebingunganlah mereka, yang membuat akhirnya mereka hanya mengambil sedikit, gak bisa banyak, dan gak bisa banyak pilihan. Lah ternyata udah pada naik di harga-harga. Kebingunganlah mereka. Apalagi si Yeni yang biasanya dia ini pengen selalu terlihat wow. Panik mereka. Nah, hingga pada akhirnya mau gak mau, agar mereka ini tidak ada tanggungan, mereka ini memberhentikan karyawan-karyawannya. Nah, berapa karyawan yang ada ini kan udah pernah diberhentikan. Kini sisa karyawan berapa, ini sudah diberhentikan semua. Akhirnya mereka ini sama sekali tidak memiliki karyawan. Hanya dikelola mereka berdua. Bener-bener kacau. Semenjak itu, ya kan, mereka ini barang baru akan tetapi hanya itu-itu saja pilihannya. Sementara anak-anaknya Juragan Joyo ini terus berkembang. Salah deh, salah kita ini.
berjalannya waktu, mereka ini tambah kacau. Hingga pada akhirnya mereka memberanikan diri untuk meminjam uang kepada rentenir yang memang mereka ini udah terkenal ya. Ini udah ngeri gitu, udah ngeri. Mereka punya anak buah untuk menagih segala macam, akan tapi nggak ada jalan lain selain rentenir itu. Tidak ada jaminan, ya kan, gampang sekali untuk pinjemnya, akan tetapi ngeri ya, untuk bunga dan lain-lain. Jikin dan Yeni tidak peduli. Udah, kita pinjam aja gak apa-apa. Lagian kita ini masih punya toko. Udah, percaya diri aja. Kita bakal bisa naik lagi. Iya mas, aku udah malu mas sama tetangga. Iya udah. Mas yakin kita bisa. Mas yakin kita bisa bersaing dengan mereka-mereka ini yang ada di kiri kanan kita. Mereka membelanjakan kain-kain. Kan mereka membelanjakan kain-kain tanpa adanya karyawan. Mereka jual sendiri apa-apa sendiri. Serba sendiri. Dan mereka lebih sakit hati ketika beberapa hari kemudian melihat karyawan-karyawan mereka yang sudah mereka pecat, mereka ini justru malah ini diterima di anak-anaknya Juragan Joyo. Otomatis nih, dengan begitu kan pasti membocorkan rahasia-rahasia ngambilnya bahan di mana, gitu kan? Ini yang membuat Jikin dan Yeni kesal. Mas, coba bayangin mas, lihat mas, karyawan-karyawan kita malah pindah ke mereka. Ya ampun mas, ini gimana? Dan ternyata emang bener. Berjalannya waktu mereka ini kalah saing. Pelayanan di keluarganya Joyo, ya kan, anak-anaknya Joyo, karyawannya ini bener-bener lebih hebat. Apalagi bekas didikannya Jikin sendiri. Jikin kebingungan, bener-bener pasrah, bingung. Ini harus gimana? Aku nggak ngerti. Hingga pada akhirnya tibalah penagihan utang. Karena tidak bisa membayar. Mau gak mau pelan-pelan mulai dijual dengan harga yang sangat rendah sekali. Sempat rame, berebut orang-orang. Akan tetapi ini gak ada untungnya. Hanya untuk membayar hutang. Itu pun, ya kan, ini belum lunas. Hutangnya ini banyak. Nah, setelah Jikin menyelidiki, ternyata Juragan Joyo ini memiliki saudara-saudara yang memang mengelola pabrik-pabrik kain. Sangat mudah sekali Juragan Joyo ini, ya, ini untuk ngedrop barang, ngedrop kain. Nah, anak-anaknya yang mengelola. Nah, debt collector, ya kan, para penagih hutang mulai datang. Mulai datang ke mereka, menagih hutang segala macam. Jikin mulai beralasan, ya kan, iya nanti saya bayar di tanggal sekian. Loh, kita udah nunggu udah lama loh. Kamu alasan ini, ya kan, kita datang lagi sini kamu alasan lagi, ini mau gimana? Rencana mau dibayar kapan? Banyak penagih datang, mereka kebingungan. Belum lagi pemilik ruko, karena mereka ini sebenarnya ini ngontrak. Bukan seperti Juragan Joyo. Lebih memilih untuk membeli ruko-ruko daripada ngontrak. Jikin tambah kebingungan ketika pemilik kontrakan yang Jikin pakai, ya kan, ruko yang Jikin pakai datang. Ini kita mau naikin ya harga sewanya. Per tahunnya jadi sekian. Jikin tambah bingung. Ya, konyol ini kita. Kalau tetap buka, konyol ini kita. Tambah bingung lagi, tertekan hidupnya. Dan terus menerus hidupnya ini dicecar sama debt collector yang menagih hutang itu tersebut. Bunga terus berjalan. Mereka kebingungan. Hutang saja mereka nggak lunas, bunga terus berjalan. Hingga pada akhirnya Yeni dan Jikin ini mereka bersepakat. Udahlah mas, aku daripada malu kayak gini segala macam, orang-orang udah tahuan, mending kita sudah aja mas, nanti kita harus cari uang lagi dan yang lebih cepat dari ini mas. Ngeri kita. Yakin kamu ngomong seperti itu? Iya mas. Lah gimana lagi mas, aku malu mas. Kalau setiap orang datang ke rumah kita nagih, orang datang ke ruko kita nagih, aku malu mas. Nah, Yeni ini memang seperti itu, gengsinya luar biasa. Jadi kalau ada penagih datang atau apa, Yeni ketakutan. Dia ini malu. Terus gimana? Yakin kita ini mau melelang semuanya dengan harga murah? Iya mas, gak ada pilihan lain. Pada akhirnya dijual murah. Daripada mereka konyol, mereka akhirnya ya kan mengosongkan ruko dan mengembalikan kepada pemilik kontrakan ruko tersebut. Kita tidak melanjutkan lagi bu, maaf, terpaksa tutup. Itu pun ya kan mereka masih meninggalkan hutang-hutang. Belum lagi kreditan-kreditan yang pernah mereka ambil. Ini membuat mereka ini kebingungan. Nah, hasil penjualan sisa kain yang ada ini bener-bener gak cukup. Hanya beberapa bunga-bunga saja yang bisa dibayarkan. Hutangnya ini masih jalan. Kebingungan lah mereka. Nah, ini hanya hitungan berapa minggu ya kan, Jikin dan Yeni kaget. Kagetnya kenapa? Ruko yang bekas dikontrak sama Jikin, ya kan, Jikin kan nggak bisa membeli nih ya kan, memang dulu dia di situ kontrak gitu. Ini justru malah dibeli sama Juragan Joyo. Dibeli, bukan dikontrak, dibeli.
Dan ada orang lain yang mengelola ruko tersebut ini dengan bisnis kain juga gitu. Entah itu masih sanak saudaranya Juragan Joyo atau apa. Dan anehnya ini kan berarti semakin berderet. Ada 5 ruko dari anak-anak Juragan Joyo beserta dari mungkin sanak saudara yang menempati rukonya Jikin. Ini semuanya rame, laris, dari manapun pada berdatangan. Jikin dan ini kesel. Mas, itu kok jadi kayak gitu sih mas? Kita tinggalin kok mereka malah tambah ramai seperti itu. Panik lah mereka. Lah kok ngene uripku. Berjalannya waktu gali lubang, tutup lubang ini nggak mempan. Karena seringnya debt collector datang, mereka ini pun akhirnya ngumpet. Ngumpetnya kemana? Ngumpetnya ke rumah ibunya Jikin. Anak-anak juga ketakutan. Sering sekali anak-anak ini ngomong sama si Jikin, Pak, tadi ada bapak-bapak ini datang, bapak-bapak ini datang, ibu ini datang lagi ini. Nah, ini yang membuat Jikin dan istrinya ini berembuk. Akhirnya anak-anak dipindahkan ke tempat ibunya Jikin. Begitu juga Jikin dan istrinya tinggal di situ. Apalagi Yeni yang memang dia ini gengsinya besar, ya kan? Ini nggak mau nih tinggal di rumahnya, terus akhirnya ada banyak tamu segala macam lagi utang, ya udah terpaksa. Yeni pun mengiyakan ajakan Jikin tinggal di tempat ibunya Jikin. Nah, mereka ini hidup bagai buron, bener-bener dicari orang. Jikin ini ngomong sama si Yeni, udah gini aja deh, gimana kalau rumah kita ini jual? Alah mas, janganlah mas, aku aja udah malu didatangi orang terus nagih utang. Apa kata tetangga coba? Kita udah bangkrut di toko terus kita jual rumah. Enggak mas, jangan rumah. Kita ini ya kan membuat rumah itu dari awal, dari nol, dari pernikahan kita ngumpulin uang segala macam ini dari susah payah kita mas. Masa iya mau dijual? Dia nggak ada pilihan lain. Aku nggak mau, aku nggak setuju. Aku malu sama tetangga-tetangga kita. Mas, aku udah nyaman tinggal di situ. Semua tetangga pada hormat sama aku. Kamu jangan ngomong soal hormat. Udah, nggak mas, aku pokoknya nggak mau. Dia ini bersikukuh nggak mau jual rumah. Akan tetapi mereka juga harus melunasi utang. Belum lagi kreditan-kreditan yang terus mengejar. Bahkan nama mereka pun sudah tidak bisa ini untuk mengajukan apa ke bank atau apa enggak, udah di blacklist. Setoran yang sangat kacau, ya kan, bener-bener kayak udah buronan. Nah, hingga pada suatu ketika ibunya Jikin ini ngomong sama Jikin. Ketika Jikin dan Yeni ini entah dari mana gitu kan ya, ibunya Jikin ngomong, nah tadi ada satu mobil kesini, ada orang 4 besar-besar, badannya ini besar-besar, ibu ini takut. Loh, ada apa bu? Mereka ini datang mau menagih utang, katanya kamu ini punya utang banyak. Wah, Jikin tambah bingung. Lah, kenapa mereka jadi tahu? Siapa yang ngasih tahu? Mereka ini udah ngumpet nih di suatu kampung ya kan, rumahnya Jikin. Ini kenapa mereka jadi tahu? Sedangkan Jikin ini udah sempat matikan handphone segala macam, kok mereka malah jadi tahu ke tempatnya ibu. Jikin bingung. Hal ini pun diketahui oleh Yeni. Pada suatu ketika Jikin ini ingat, ini aku dulu pernah di angkringan, aku sedang ngopi, tiba-tiba Prapto datang. Prapto mengatakan hal seperti itu, di mana dia tahu kondisi perekonomianku. Apa aku perlu ke sana? Siapa tahu Prapto bisa menolong. Hingga pada akhirnya Jikin menuju ke rumah Prapto. Kata istrinya, Prapto ini belum pulang kerja. Pulang kerjanya jam sekian. Biasanya dia ini di tempat ini. Kalau belum pulang, biasanya Prapto ini nongkrong di suatu tempat. Tempat ini. Nah, akhirnya singkat cerita Jikin pun ketemu sama Prapto di tempat yang sudah ditunjukkan sama istrinya Prapto. Jikin cerita, Mas, aku mau tanya. Dulu aku pernah, waktu ngopi di angkringan, kamu tiba-tiba ngomong mengenai kondisi suramnya tokoku dan auranya gelap segala macem. Aku pengen ngerti, Mas. Ya, aku ngerti kamu juga udah tutup kan. Kamu udah gak jualan lagi, aku juga udah tahu. Aku udah sering lewat di situ. Ya, aku sebagai teman sih prihatin aja. Mas, terus aku harus gimana, Mas? Terus terang, aku ini ngumpet-ngumpet, Mas. Aku ke rumahmu aja pakai jaket, helm, ini gak tak lepas ketika aku nanyain kamu di mana. Tolong, Mas. Aku ini bingung harus gimana lagi. Jadi gini, aku punya ya orang yang memang aku percaya dan ngasih tahu aku tentang hal-hal seperti itu. Tapi hanya bisa ngeliat aja. Dimana ada warung yang menggunakan sesuatu, ya kan, yang berhubungan dengan goib. Ada toko yang menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan goib. Toko itu menjadi laris. Ini bisa terlihat. Maksudnya gimana, Mas? Ayo, kalau kamu mau tak antar aku. Singkat cerita,
Prapto pun mengantar ke suatu tempat. Jadi Prapto ini ada orang kepercayaan, kita sebut saja namanya Om Nandar. Jadi abang-abangannya Prapto, Om Nandar ngasih tahu bahwa rukonya Jikin udah jelas-jelas dibikin sepi sama kiri kanan toko-tokonya. Karena Jikin ini awalnya nggak percaya gitu, jadi menolak gitu. Nggak mungkin Om, toko saya ini udah banyak pelanggan, nggak mungkin saya ini kecolongan pelanggan. Tapi ada yang aneh aja, nah itu keanehannya. Nah, Jikin yang nggak percaya, akhirnya Om Nandar tadi memberikan sesuatu kepada Prapto. Toh, nanti ini ya dipegang Jikin. Tapi kamu ikut ngeliat, ya, kamu ikut membantu dia. Maksudnya apa ini? Ternyata tengah malam, Jikin dan Prapto mereka ini berdiri menghadap ke seluruh deretan toko-toko yang ada di situ. Di mana ada salah satu bekas tokonya Jikin. Tengah malam ini, Prapto menggenggam sesuatu tadi, ya kan, benda yang dari Om Nandar. Nah, Prapto ini memegang lehernya Jikin. Prapto ngomong sama si Jikin, apa yang kamu lihat itulah yang terjadi. Nah, tiba-tiba ya kan, ini saat Jikin ya kan dipegang lehernya sama si Prapto, ya kan, Jikin langsung muntah, Mas cukup, mengatakan cukup. Jikin muntah. Apa yang kamu lihat, Kin? Apa? Cukup, Mas. Nah, si Jikin ini cerita, Mas cukup, Mas, aku nggak kuat, Mas, aku nggak kuat. Apa yang kamu lihat? Apa? Benar nggak? Iya, Mas. Jikin kaget ketika ruko-ruko yang dilihat Jikin ini banyak makhluk-makhluk kerdil, ya kan, perutnya buncit, ya kan, ini mengeluarkan banyak air liur. Nggak tahu itu makhluk apa. Jikin juga baru melihatnya. Ini seolah, ya kan, makhluk-makhluk kerdil tadi ini menjaga ruko-ruko tersebut. Nah, itu mereka menggunakan sesuatu. Apa yang kamu lihat benar. Akan tetapi orang-orang ini melihatnya ruko-ruko mereka ini laris. Ruko-ruko mereka ini menarik, yang menjadikan mereka ini berdatangan. Nah, pada saat itu ada salah satu ruko yang di tengah itu punya kamu, ya, yang pernah ditempati kamu. Ini ruko kamu ini suram bagi mereka. Ini nggak menarik bagi mereka, sehingga membuat warga-warga ini nggak mau mampir ke ruko kamu. Kamu kalah. Akhirnya Jikin pun pulang, bercerita sama si istri bahwa ini udah nggak beres. Juragan Joyo ini menggunakan pesugihan, menggunakan penglaris yang membuat ruko kita ini kalah. Ternyata Yeni juga punya cerita. Cerita apa? Yeni menceritakan, Mas, debt collector itu ini udah mulai tahu rumah ibu. Sudah berapa kali selama kamu keluar tadi, aku dicari-cari, Mas. Aku kebingungan. Aku nggak tahu harus alasan apa. Nah, karena di rumah ibunya Jikin sudah dipastikan tidak aman, bahkan debt collector ini sudah tahu mereka ini tinggal di mana sekarang, gitu kan ya. Hingga pada akhirnya mereka berembuk, mereka memutuskan untuk mengontrak. Gitu, mengontrak sebuah rumah yang memang ini agak jauhan dari rumah ibunya. Anak-anak ini ditinggal di tempat ibunya biar aman. Mereka ini ngontrak. Nah, mereka memutuskan mengambil sebuah kontrakan yang kecil sekali. Ini jauh dari orang yang tahu, gitu kan, nggak ngerti nih bahwa Jikin dan Yeni tinggal di situ, nggak ada yang tahu. Ibunya juga sudah dipeseni. Nanti kalau ada orang yang kesini nyari lagi, bilang aja, Bu, nggak ngerti, pergi keluar kota atau kemana. Udah gitu aja, Bu, jawabannya. Ibunya udah dipeseni nih, ibunya si Jikin. Setelah mereka sudah menemukan kontrakan itu, ya kan, mereka tinggal di situ. Jikin ini bilang sama Yeni, aku mau nyari jalan keluar. Siapa tahu ada solusi untuk hutang-hutang kita ini biar teratasi, biar terlunasi. Yeni pun bilang, iya, Mas, hati-hati. Nah, Yeni pun sudah sempat diceritakan, ya kan, mengenai ruko-ruko yang menggunakan bisa dikatakan kayak penglaris, yaitu Juragan Joyo menggunakan penglaris, ya kan, yang melihat ada makhluk-makhluk kerdil yang berkeluyuran ada di deretan toko mereka. Yeni sudah diceritakan. Singkat cerita, berapa minggu sudah mereka tinggal di situ, sama sekali belum ada jalan keluar. Pada suatu malam Jikin pulang, Jikin cerita sama Yeni bahwa belum ada jalan keluar. Nah, Yeni ini cerita sama si Jikin, Mas, tahu gak sih, Mas, tadi siang selama kamu pergi ada tetangga yang ngomong sama saya, Mas. Ngomong apa? Katanya berkali-kali ada orang yang ya bisa dikatakan kayak misterius gitu, nanyain, Mas, ada orang kontrak baru gak daerah sini? Nah, tetangga ini masih bingung, Mas, mau menuju ke kontrakan kita atau apa. Nah, tetangga itu ngomong sama saya, Mas. Jadi ada orang yang mulai curiga, Mas, kalau kita tinggal di sini. Aduh, kok bisa gini?
Jadi kehidupan mereka benar-benar mencekam, dikejar-kejar utang yang jumlah nominalnya ini besar. Jikin sudah mengatakan, apa gini aja deh, kita jual rumah aja untuk biayai semuanya. Alah, aku nggak mau mas, aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau sampai jual rumah, aku nggak mau mas. Yeni benar-benar nggak mau. Nah, hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat, memikirkan masalahnya untuk esok lagi gitu kan. Nah, tidurlah mereka. Tepat di tengah malam saat mereka istirahat, ini tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dak 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 dak. Siapa mas itu mas? Siapa mas itu mas? Dak 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 dak. Mereka tinggal ini bisa dikatakan ngontrak tapi di deket-deket perkebunan. Agar apa? Agar tidak dikejar orang, agar tidak diketahui orang. Mas, itu siapa mas? Ini udah tengah malam kayak gini kok. Ketuk-ketuk pintu. Akhirnya Jikin pun bangun. Udah, kamu tetap di kamar. Kamu tetap di kamar. Biar mas yang keluar ngecek. Nah, akhirnya Jikin mengendap-endap ya kan. Dia ini ngintip lewat jendela. Bahwa siapa nih yang ketuk-ketuk pintu tengah malam. Jikin ini ngintip lewat jendela ya kan. Dia menyibakkan tirainya. Ini Jikin melihat apa sih? Ini yang datang siapa? Tamu siapa tengah malam ini? Pada saat Jikin melihat dari jendela, ya kan, ke arah luar di depan pintu, Jikin kaget. Ternyata ini makhluk-makhluk kerdil yang dimana Jikin pernah lihat ini di toko-tokonya Juragan Joyo. Ini ada di depan kontrakan Jikin. Jikin langsung bingung kan, lah kok ada di sini? Ngapain mereka di sini? Jikin saking keselnya, pengen usir makhluk-makhluk itu, Jikin langsung membuka pintu. Cekrek. Pada saat Jikin membuka pintu, makhluk-makhluk tadi udah lenyap, hilang. Jikin langsung buru-buru menutup pintu, Jikin kembali lagi ke kamar dengan ngos-ngosan. Yeni pun tanya sama Jikin, kenapa mas? Aneh aja deh, aku sampai mual aku perutnya. Aku mau muntah di bawahnya. Iya kenapa? Apa yang aku lihat di ruko-ruko Juragan Joyo? Ini ada di depan rumah kita, ini ada di depan kontrakan kita. Lah kok bisa mas? Apa Juragan Joyo itu pengen menyalakai kita mas? Mas gak ngerti, ada yang gak beres deh. Ada yang gak beres. Nah, keesokan harinya Jikin pergi menemui Prapto. Jikin menceritakan apa kejadian yang dialami oleh Jikin. Prapto pun langsung mengantar ke tempatnya Om Nandar, itu orang kepercayaannya Prapto. Dan Om Nandar pun mengatakan, saya bisa melindungi teror tersebut, akan tetapi untuk urusan yang lainnya saya angkat tangan. Om Nandar akhirnya memberikan sesuatu untuk ditaruh di kontrakan. Dan memang setelah sesuatu benda ditaruh di depan kontrakan, ini makhluk-makhluk kerdil tadi ini nggak berkeluyuran. Ini udah nggak berdatangan di kontrakannya Jikin. Akan tetapi ini jalan keluar belum ada. Hingga pada akhirnya Jikin pun ngomong sama Prapto, terang-terangan nih, ngomong terang-terangan. Aku udah berembuk sama istri mas. Nggak ada jalan lain selain pesugihan. Pesugihan? Kamu mau lakukan pesugihan? Nggak ada jalan lain mas. Masa iya aku hidup ini sama istri ini diteror terus menerus sama utang mas? Kita nggak tenang mas hidup mas. Ya udah kamu ngomong sendiri aja sama Om Nandar. Kalau masalah itu saya yakin kok susah untuk Om Nandar ini menolong. Karena Om Nandar ini hanya sebatas dia ini melindungi dari hal gaib, bukan untuk pesugihan. Tapi coba saja selama saya ikut beliau ini belum pernah menolong orang terus mengarahkan ke pesugihan. Iya mas, tolonglah mas, nggak ada jalan lain. Nah sama istri nih datang akhirnya ke tempat Om Nandar, ditemenin sama si Prapto. Dan ternyata benar, Om Nandar ini benar-benar langsung menolak. Maaf, aku nggak bisa. Untuk mengenai kalian pengen pesugihan, untuk melunasi utang-utang kalian, aku nggak bisa nolong. Kalau masalah kalian ini kena serangan gaib atau apa segala macam, atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan, hanya itu yang bisa saya lakukan. Selebihnya untuk masalah pesugihan dan yang lain-lain saya angkat tangan. Kata Om Nandar. Tapi kalau kalian mau nekat melakukan hal seperti itu, saya ini hanya bisa mengarahkan. Saya tahu banyak orang mendatangi tempat tersebut. Cuma saran saya, mending jangan. Tapi terserah kalian. Balik lagi terserah kalian. Jadi ada satu kota di mana di situ ada perkampungan namanya ini. Kamu temui dukun itu namanya ini. Kalau saya berseberangan, terus terang saya berseberangan. Dan saya ini sebenarnya melarang, tapi terserah kalian. Kalau kalian mau tetap nekat datang ke sana ya monggo. Agak jauh memang tempatnya. Tapi kalau kalian mau nekat datang ke sana ya monggo. Karena mereka nggak ada pilihan lain untuk melunasi hutang selain
percepatan dari pesugihan itu, mereka ini nggak ada pilihan lain, akhirnya mereka menuju ke lokasi tersebut yang memang jauh sekali. Mereka pun akhirnya nekat mendatangi tempat tersebut. Ini tanya kiri kanan orang terus menerus sampai pada akhirnya mereka ini sampai, ini arahnya ini deket-deket lereng gunung, kaki gunung. Hawanya juga udah dingin di situ. Mereka tanya sama orang dan ditunjukkanlah rumah paling ujung. Ya kan? Mereka datang, ketemulah sama seorang dukun. Nah, setelah mereka sampai, mereka pun mengutarakan apa yang terjadi dengan mereka, menceritakan apa yang dialami mereka. Setiap harinya mereka dikejar-kejar utang. Mereka ini ngomong sama dukun tersebut, "Mbah, saya ini harus gimana dan saya siap melakoni pesugihan apa saja, Mbah. Saya pengen, Mbah. Saya ini pengen seperti ini, saya pengen seperti ini, saya pengen lebih jaya lagi. Saya nggak ketakutan ketika kedatangan orang. Kami kebingungan, Mbah." Nah, pada saat itu Mbah Dukun itu menawarkan beberapa pesugihan. Ini ada pesugihan ini, nanti tumbalnya seperti ini. Nah, ini yang satunya ada pesugihan ini. Ini yang pesugihan ini tumbalnya nanti kayak gini. Diterangin semua sama Mbah Dukun itu. "Oh, Mbah, kenapa semuanya harus dengan nyawa sih, Mbah? Menukarnya, Mbah?" Jadi semua pesugihan yang disebutkan sama Mbah Dukun tadi, ini semua resikonya, ini harus ada tumbal nyawa yang harus dikorbankan. "Dek, kayaknya mending gak usah, Dek. Lawang nyawa semua kok, Dek. Mas, tapi gimana lagi, Mas? Aku bingung, Mas. Setiap hari aku tuh ketakutan, bingung. Datangan orang lagi utang. Aku bingung, Mas." "Iya, tapi kayaknya kita salah, Dek. Dah, gimana? Kalian pengen pesugihan yang mana? Mbah, kalau boleh, yang tidak menggunakan tumbal nyawa ada nggak, Mbah, kira-kira?" "Ada. Namanya Angon Tuyul." "Apa, Mbah? Angon Tuyul?" "Jadi nanti tuyul yang saya berikan ke kalian ini nanti akan menghisap darah dari istri." "Mbah, nah di sini Yeni sempat ketakutan." "Iya, lewat tuyul itu menyusu sama kamu." "Tapi Mbah, itu nanti ada efek gimana enggak?" "Lah, yang jelas itu yang tidak memakan tumbal. Terserah kalian. Kalau mau dilanjut, kalian pilih yang mana, ya monggo, ayo. Saya di sini hanya menolong sebisa saya." "Mas, Dek, mending gak usah. Mas, tapi gimana lagi, Mas? Aku juga pengen mengembalikan kekayaan kita, Mas. Ayolah, Mas. Gak apa-apa, Mas. Aku mau kok, Mas, gak apa-apa. Bah, tapi gak makan nyawa atau apa kan, Bah?" "Enggak, kalau ini enggak. Ini cukup kamu mau gak menyusui tuyul tersebut." "Mas, gak apa-apa lah, Mas. Udah gimana lagi, Mas? Gak ada cara lain, Mas." "Dek, tapi mending jangan, Dek. Masih mending kita jual rumah untuk lunasin semuanya, Dek." "Mas, aku gak mau, Mas. Aku gak mau jual rumah." "Aku siap, Mas. Aku siap." Nah, di sini Yeni karena memang dia gengsi, dia nggak mau nih jual rumah dan dia menyanggupi untuk menyusui tuyul. Padahal di sini Jikin ini kayak nggak tega, nggak mau. Hingga pada akhirnya si dukun itu bilang, "Ya sudah, dipikirkan matang-matang. Kalau sudah mantep, silahkan datang kemari. Nanti tak persiapkan apa yang kalian mau." Setelah dari dukun, ya kan, mereka ini pulang. Selama perjalanan mereka ini bentrok. "Mas, ayolah, Mas. Aku tetap mau, Mas. Ayo, aku mau melakukan pesugihan itu, Mas." "Dek, aku gak mau. Pokoknya aku gak mau." Nah, ini mereka bentrok terus-menerus sampai mereka ini sampai rumah. Mereka ini debat. Yeni ini menginginkan dia mau menjalani pesugihan Angon Tuyul tadi. Sedangkan Jikin ini nggak tega, nggak mau jika istrinya ini harus menyusui tuyul. Terus mereka ini debat hingga pada akhirnya sampai mereka ini pergi lagi kemana, nyari solusi ya kan, balik lagi malamnya. Hingga pada malam hari ini ada tetangga yang datang. Assalamualaikum. Dibukain lah sama Yeni. Ternyata ini tetangga, ya kan, tetangga ngomong, "Mbak, nuwun sewu, Mbak, saya mau ngasih tahu tadi ada tamu yang nyari Mbak Yeni sama Mas Jikin. Saya nggak ngerti soalnya Mbak sama Mas Jikin ini kan lagi di luar. Saya nggak ngerti, makanya tamu itu akan datang lagi. Saya nggak ngerti ada maksud apa ya, Mbak. Soalnya mereka ini kayak galak-galak banget, Mbak." Yeni sama Jikin saling pandang. Udah jelas ini penagih udah sampai tahu
sudah mencium kita ini ada di sini. Oh ya Mbak, makasih ya Mbak. Nah, lain kali kalau pas ketemu kayak gitu jangan langsung dikasih tahu Mbak tempat saya Mbak. Bilang saja nggak ngerti atau apa gitu ya Mbak. Loh kenapa Mbak? Iya pokoknya itu ada orang yang nggak jelas pengen jahatin kita Mbak. Ini bilang seperti itu. Nah mereka berpikir nih, ya kan? Ini harus gimana? Kita udah kecium kalau kita ini tinggal di sini. Masa iya kita pindah kontrakan lagi? Dan Yeni ngotot, Mas tetep nggak ada pilihan lain selain angon tuyul. Aku mau ngelakuin itu Mas. Ayo Mas kita jalan, ayo kapanpun, ayo aku mau. Nah lama-kelamaan juga Jikin kehilangan akal. Udah bener-bener terserah sama si Yeni. Ya udah, nanti malam kita jam sekian kita datang ke tempat dukun tersebut. Ini kemauan kamu ya, kalau aku enggak. Udah Mas, nurut sama aku Mas, tolong sekali ini nurut, nggak ada pilihan lain. Ya udah terserah. Hingga pada akhirnya kan mereka malam menuju ke rumah dukun tersebut. Jalan mereka. Di tengah perjalanan ini hujan deras. Mau menuju ke tempat dukun tersebut yang memang jauh sekali. Ini hujan deras. Mereka ini naik motor. Hingga pada akhirnya Jikin ini memutuskan untuk nyari tempat teduh. Dia ini kalau dipaksain kita basah kuyup yang ada. Kita justru malah sakit. Kalau bisa kita nyari tempat teduh. Yaudah Mas kita nyari tempat neduh. Nyari kiri kanan udah mulai hutan ya kan, baru ada perumahan, baru ada rumah lagi, jalan lagi, hutan lagi gitu kan ya. Mereka nyari tempat teduh. Mas itu Mas ada warung, kita neduh di situ dulu Mas. Akhirnya mereka belok ke warung, neduh di situ. Nah kebetulan warung ini justru malah mau tutup karena posisinya ini udah kurang lebih jam 9 malam. Assalamualaikum Bu, masih buka nggak ya Bu? Kita mau numpang neduh Bu. Oh iya Mbak, nggak apa-apa Mas, tapi kalau kita cuma neduh aja nggak enak Mas. Kita jajan-jajan apa Mas? Nggak enak sama ibu warungnya Mas. Oh ya udah kalau gitu, ayo kita masuk. Bu, kalau kita pesen makan atau minum atau apa, ada nggak Bu? Maaf Mas Mbak, kalau makan udah nggak ada. Adanya ya mie rebus kalau mau. Cuma kalau minum ada. Gimana? Oh ya udah Bu, pesen teh hangat manis aja Bu, 2 Bu. Agak panas ya Bu, soalnya dingin Bu. Ya silakan. Disuruh masuklah mereka berdua sama ibu-ibu pedagang warung itu. Dan memang warung itu ini nyambung sama rumah tempat tinggal si pemilik warung tadi. Jadi warungnya ini ada di depan rumah. Setelah itu ibu itu menyajikan teh manis panas gitu. Ini Mbak silahkan Mbak. Bu maaf ya Bu, kami sekalian neduh di sini. Iya nggak apa-apa. Tapi memang udah jam tutup ya. Jadi memang sebagian sudah saya tutup. Hanya tinggal pintu depan saja yang belum. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting kami diperbolehkan neduh di sini. Iya nggak apa-apa Mbak. Saya tinggal dulu ya ke dalam. Nah ibu tadi ini masuk ke kamar. Jadi warung itu memang ada suatu ruangan yang dibentuk kayak kamar. Entah ini untuk tempat tidur atau apa. Yang jelas di situ ada ruangan. Nah memang belakang warung itu ini rumah tinggal ibu pemilik warung tadi. Saat mereka ini ditinggal sama ibu pemilik warung tadi, Jikin ini mengingatkan. Karena hujan ini semakin deras, obrolan mereka keras, ya kan, kenceng. Dek, sepertinya ini pertanda, hujan ini pertanda agar kita tidak melanjutkan proses pesugihan angon tuyul ini Dek. Mending setelah ini reda kita pulang, udah. Nggak tahu kenapa Mas ini feelingnya nggak enak. Mas, kita ini sudah setengah perjalanan, kita harus terus lanjut Mas. Aku siap kok Mas, aku siap menyusui tuyul, aku siap. Asalkan hutang-hutang kita ini lunas. Aku siap Mas, kalau kita ini angon tuyul, aku siap Mas. Mereka terus debat. Terus debat hingga pada akhirnya tiba-tiba pemilik warung tadi keluar. Maaf boleh saya ikut bicara? Maaf loh ya, yo ini bukan ranahnya ibu, tapi ibu cuma sedikit mau mengingatkan. Maaf, kalian ini sedang bicara apa ya? Enggak Bu, kami sedang biasa Bu bicara. Soalnya ibu tadi dengar kok kalian ini membicarakan soal angon tuyul. Ibu ini ternyata dengar, pemilik warung ini dengar. Iya Bu, kami ini terlilit hutang. Kami bingung gak ada jalan keluar. Kami sudah ngumpet ke sana kemari sampai kami itu bingung Bu. Di mana kami berada? Debt collector ini udah mulai tahu Bu. Kami bingung hutang kami ini di mana-mana Bu. Kami dulu punya toko dan
sekarang udah ludes, Bu. Karena persaingan yang sangat ketat sekali, Bu. Nah, ini kami mencari sesuatu yang memang ternyata ini kok pantangan, ini kok terlalu bertolak belakang dengan hati saya. Sedangkan istri saya ini bersikukuh pengen melakukan hal itu, Bu. Iya, saya dengar. Maaf ya, yakin kalian mau melakukan angon tuyul, pesugihan angon tuyul? Apa iya gak ada jalan yang lain? Bu, saya bingung, Bu. Saya dan suami gak ada jalan lain, Bu. Akan tetapi saya mau melakukan hal itu, Bu. Kami bingung, Bu. Gimana ya cara ngomongnya? Saran ibu mending cari jalan lain yang tidak berhubungan dengan pesugihan. Bu, tapi nggak ada cara lain, Bu. Kami udah nggak ada uang lagi selain jual rumah. Dan saya nggak mau, Bu, kalau jual rumah. Apa kata tetangga, Bu? Masa iya dulu saya yang biasa berbagi sama orang, yang dulu toko saya maju, sekarang saya malah jual rumah gara-gara terlilit utang. Saya nggak mau, Bu. Maaf, nama kalian siapa? Saya Yeni, Bu, dan suami saya ini Mas Jikin, Bu. Nama ibu Ipah. Sepertinya kalau ibu mendengar orang mau melakukan pesugihan, apalagi pesugihan angon tuyul, jika ibu tidak mengingatkan, sepertinya kok ibu jahat. Bukan ibu ini melarang kalian, karena ini semua keputusan ada di tangan kalian. Cuma ibu ini terkesan kayak ibu ini tidak peduli sama sesama. Ibu hanya mau mengingatkan kalau itu perbuatan yang benar-benar sangat merugikan kalian. Mungkin tidak saat ini, tapi di kemudian hari kalian bakalan menyesal. Bu, tapi gimana lagi, Bu? Gak ada jalan lain. Nak Yeni, nuwun sewu, bisa ikut ibu ke kamar sebentar. Ibu mau menunjukkan sesuatu. Mas, maksudnya gimana? Ya udah, ikut ibu aja. Lagian Mas di sini. Akhirnya Yeni diajak sama Bu Ipah, pemilik warung tadi. Diajak ke ruangannya Bu Ipah. Tak lama kemudian Yeni ini menjerit. Bu, ya ampun, masa seperti itu, Bu? Terdengar dari luar. Jikin mendengarnya. Ada apa ini? Tak lama kemudian mereka keluar. Mas, ya ampun. Sepertinya kita mending. Nah, Mas bilang juga apa? Ini ada apa? Nah, Bu Ipah ini sembari membetulkan bajunya. Apa yang Yeni lihat itu efek dari ibu pernah yang namanya angon tuyul. Ternyata Bu Ipah ini pernah melakukan pesugihan angon tuyul. Sampai setua ini ibu masih merasakan betapa sakitnya. Merasakan di dada ibu seperti ini. Bekas luka ini terus sakit menjalar. Dan ibu nggak tahu kapan sembuhnya. Sedangkan ibu ini sudah tidak lagi menjalani angon tuyul tadi. Nah, Yeni pun menceritakan kepada suaminya jika Yeni melihat payudara dari Bu Ipah ini, ya kan, ini bekas lukanya ini sangat mengerikan. Kalian ingin tahu cerita apa yang ibu alami sampai payudara ibu seperti ini? Kalian pengen tahu betapa mengerikannya ibu ini angon tuyul? Sampai ibu ini terlepas, ibu masih merasakan sakit yang luar biasa. Nah, mereka berdua penasaran. Ini Bu Ipah kok bisa sampai ngasih tahu seperti ini, dan dulu melakukan hal yang seperti apa? Prosesnya ini seperti apa? Kalian penasaran semuanya? Ini kok tiba-tiba mereka ini justru malah diberhentikan oleh seorang ibu yang pernah melakoni pesugihan angon tuyul. Pada saat itu mereka kebingungan. Yeni pun ketakutan. Mas, kok mengerikan ya, Mas? Itu Bu Ipah sampai seperti itu. Mereka bener-bener ya kan takut. Jikin juga ngomong, udah mendingan jangan. Mendingan jangan. Nah, di sini Bu Ipah menceritakan awal seperti apa perjalanan beliau hingga bisa lepas dari tuyul yang diangonnya. Bu Ipah pun pada akhirnya cerita, ini loh, kenapa saya akhirnya bisa berhenti. Saya ini punya rentetan cerita. Awal bagaimana saya terjerumus seperti ini dengan keluarga saya.
Bu Ipah pun cerita. Nah, kita flashback sejarah cerita dari Bu Ipah. Dari mulai Bu Ipah kecil sampai dia ini ngangon tuyul. Sampai dia ini menyusui tuyul. Cerita pun dimulai. Flashback Mas Abril. Pada saat itu Ipah yang masih kecil, ya kan, masih sekolah SD, Ipah ini disayang oleh orang tuanya. Ipah hidup di kampung pelosok. Bapak ibunya bener-bener menyayangi Ipah. Karena apa? Ipah ini sebenarnya anak kedua. Anak pertamanya Pak Dirjo, bapaknya Ipah. Ini sebenarnya anak laki-laki, akan tetapi meninggal dunia waktu kecil. Ipah belum lahir. Nah, setelah meninggalnya anak Pak Dirjo yang pertama, ini Ipah yang anak kedua sekarang berarti menjadi anak sematawayang. Pak Dirjo ini sangat menyayangi Ipah. Bahkan ketika Ipah ini dimarahi oleh ibunya, dia ini melakukan kesalahan apa, Pak Dirjo ini langsung memarahi balik istrinya. Bu, jangan keras-keras sama Ipah. Bapak gak seneng. Boleh ngasih tahu tapi nadanya jangan keras. Ingat Bu, Ipah satu-satunya anak kita. Bapak gak mau Ipah ini dibentak-bentak ibu, terus nanti besarnya akhirnya benci sama ibu. Bapak gak mau. Ngerti Bu? Iya Pak, tapi kan dia ini udah nurut sama Bapak. Nah, disinilah Pak Dirjo memperlakukan Ipah ini sungguh istimewa. Gitu, sangat-sangat dimanjakan. Nah, Pak Dirjo ini bekerja sebagai tukang urut. Gitu. Dan Pak Dirjo entah ini punya keturunan atau apa segala macem. Intinya ketika ada orang yang kesleo atau orang yang capek-capek, dengan tangan Pak Dirjo, orang tersebut sembuh. Bahkan metode penyembuhannya ini lumayan unik gitu. Jadi ketika ada orang kesleo atau apa gitu kan, atau mungkin patah tulang, ini Pak Dirjo ini ke belakang membakar kayu. Jadi nanti kalau kayu itu udah terbakar ya kan, udah panas gitu, akan tetapi sudah tidak ada apinya gitu kan ya. Ini hanya percikan-percikan api saja. Ini panas dari bara tersebut. Ini didekatkan, ya kan? Ini didekatkan di bagian yang kesleo atau yang patah tulang. Nggak ditempelin, nggak, hanya penghangat saja. Setelah itu baru diurut. Tugas istrinya Pak Dirjo membantu untuk meramu minyak urut. Selain itu, istrinya Pak Dirjo juga bekerja di pasar. Gitu. Di pasar dia ini nanti disuruh-suruh. Gitu. Bersihin toko, bersihin ruko, ngepel, nyapu segala macam. Inilah istrinya Pak Dirjo, bekerja seperti itu. Jadi kan nggak selalu nih yang namanya Pak Dirjo ini ada pasien gitu. Nah, istrinya Pak Dirjo membantu perekonomian lewat membantu kerja di warung, bersih-bersih warung segala macam seperti itu. Memang mereka berdua ini bahu-membahu. Gimana caranya ini agar Ipah ini bisa sekolah? Nah, lewat ibunya Ipah ini bekerja di toko-toko, ini banyak orang-orang Cina gitu. Nah, ibunya Ipah, istri dari Pak Dirjo, ini ikut mempromokan. Ketika juragan-juragan di tempat dia kerja ini kelelahan atau apa, ibunya Ipah pun ikut mempromosikan gitu. Juragan kalau lagi capek-capek pagelinu, suami saya bisa mijit. Oh gitu, ya udah panggilin aja suami kamu, panggil aja suruh sini. Saya pengen pijit-pijit. Saya ini bener-bener lelah, capek saya ini. Wah, koko-koko itu, ya kan? Dia ini mau dengan pijitannya Pak Dirjo. Nah, ini membuat akhirnya ini semacam kayak kerjasama kan, ya. Ibunya Ipah yang bekerja, terus di situ ada juragannya yang pegel-pegel atau apa segala macam, manggil suaminya gitu kan. Pak Dirjo pun akhirnya banyak pelanggan. Dia ini pergi dulu ke kota. Memang agak jauh dari perkampungan menuju ke pasar ke kota gitu, agak jauh ditempuhnya. Akan tetapi itu semua karena demi uang. Itu mijit-mijit ke sana kemari, ke sana kemari. Seneng lah. Ipah minta apapun selalu dituruti. Biaya sekolah Ipah ini lancar. Nah, ibunya Ipah ini selalu ngomong sama Pak Guru gitu, yang memang Pak Gurunya tinggalnya di kampung itu juga. Ibunya Ipah ngomong sama Pak Guru, Pak, nanti kalau ada apa-apa di sekolah, sampein ke kami ya Pak, sampein ke saya, biar saya ini bisa ikut mendidik di rumah. Ya Bu, sementara ini Ipah baik-baik saja kok Bu, aman, untuk nilainya juga bagus. Ibunya Ipah seneng. Nah, berjalannya waktu ya kan, ini aman-aman saja keluarga mereka, perekonomian juga aman. Akan tetapi ketika Ipah masuk ke SMP, inilah baru ada sesuatu yang
karena mungkin kurangnya perhatian dari orang tua, keduanya sama-sama sibuk, begitu juga dengan Pak Dirjo, terus istrinya ya kan, sama-sama mereka ini mencari uang, ini nggak ada perhatian nih gitu, perhatiannya hanya dengan memanjakan. Ipah ini ketika pulang sekolah ini sampai sore seringnya. Orang tua khawatir, ini Ipah kemana kok nggak pulang-pulang. Ini ibunya Ipah, ini akhirnya ngomong sama Pak Dirjo, ini gara-gara bapak terlalu memanjakan. Ini Ipah akhirnya seperti ini. Ibu nggak pengen yang seperti ini. Ipah pasti dia ini pergi setelah pulang sekolah nggak langsung ke rumah. Ibu yakin ini Pak. Alah, ibu itu pasti Ipah ini ada urusan sekolahan. Nggak usah ibu ini terlalu berlebihan. Percayalah, Ipah ini baik-baik saja kok. Selalu seperti itu. Ipah pulang sore, hingga pada akhirnya ibunya Ipah ini nanya. Ipah duduk, ibu pengen tanya. Kamu itu kalau pulang sore itu dari mana? Oh, ya ada bu, yang namanya belajar kelompok atau apa, ada lah bu, namanya juga udah masuk SMP bu. Saat itu Pak Dirjo langsung memarahi ibunya. Dengar, ya kan? Ipah itu nggak mungkin gimana-gimana bu. Tahu orang tuanya ini susah payah besarin Ipah, nyekolahin Ipah nggak mungkin. Dia ini seenak hati bu. Pasti Ipah ini sudah berpikir bahwa kita nyari uang untuk Ipah. Ipah nggak mungkin bu berbuat kurang ajar sama kita. Iya pak, iya. Maafin ibu. Iyo nak, ibu kira kamu ini yo kemana gitu nak. Ibu kepikiran. Yang namanya ibu nak, ini pasti mikirnya anak. Ini ibu kepikiran. Udah ibu tenang aja bu, Ipah baik-baik aja kok bu. Lagian memang banyak pekerjaan sekolahan bu yang memang harus dikerjakan secara kelompok. Kadang-kadang di sekolahan, kadang-kadang di rumah teman Ipah bu. Oh ya udah, tapi pesen ibu kalau udah selesai semuanya langsung pulang ya nak. Ibu kepikiran kalau ibu habis dari kerja ibu pulang kamu belum di rumah itu ibu rasanya itu deg-degan nak. Ibunya ini mengutarakan semuanya ke Ipah karena memang apa? Di sini ibu nggak pengen Ipah ini jadi anak yang bandel, nakal, apa-apa gitu. Mungkin seperti itu. Nah, menurut Ipah, ibunya ini terlalu cerewet sehingga Ipah ini malah justru deket dengan Pak Dirjo. Ketika Ipah ini melakukan kesalahan atau apa, Ipah berlindungnya pada Pak Dirjo. Dan nantinya seperti biasa, Pak Dirjo ini perang mulut dengan istrinya. Seperti itu, ketika Ipah dimarahi, Ipah berlindung. Marahi lagi, Ipah berlindung. Deketnya sama Pak Dirjo ketimbang sama ibunya. Berjalannya waktu, ini pada siang hari, Pak gurunya Ipah SMP ini datang. Gitu kan, ini udah ganti guru gitu kan. Yang guru SD memang rumahnya deket-deket Ipah gitu. Nah ini guru SMP datang ke situ naik sepeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dirjo, nggih Pak, ada apa ya Pak? Saya mau ngabarkan. Silakan masuk Pak, silakan masuk. Nah disuruhlah masuk Pak guru SMP-nya Ipah. Itu ternyata Pak gurunya ini mengabarkan jika Ipah nggak pernah berangkat sekolah. Ibunya ini mendengar kaget. Lah bener kan Pak? Jadinya kayak gini. Pak lah, kenapa Ipah nggak pernah berangkat Pak? Lah saya ini malah bingung. Harusnya Bapak Ibu di rumah ini juga mempertanyakan. Setiap Ipah pulang sekolah bagaimana? Ya kan? Pelajaran apa? Kami itu berdua buta huruf Pak. Kami bingung gak bisa ngajari Ipah sekolah. Makanya kami ini pengen nyekolahin Ipah sampai bener-bener Ipah ini sekolah tinggi Pak. Tugas kami ini nyari uang Pak. Loh, orang tua juga harus mempertanyakan. Ketika Ipah pulang ditanyain, pelajaran apa lagi? Sekolah itu apa lagi? Di sekolahan ngapain saja? Harusnya seperti itu. Nah ini saya datang ke sini ngasih tahu, Pak, Bu, Ipah itu nggak pernah berangkat. Ini kan dia sudah kelas 3. Ya walaupun ujian masih lama, yo, ini dia udah kelas 3. Dan menurut teman-temannya, terus saya ini lihat sendiri ternyata Ipah itu sering pacaran sama yang namanya Rohim. Makanya dia nggak pernah berangkat. Nah jadi ada anak yang namanya Rohim, dia ini pacaran sama Ipah, tapi nggak sekampung dengan Ipah, si Rohim ini. Nah kagetlah ibunya Ipah, begitu juga dengan Pak Dirjo. Ternyata selama ini Ipah berbohong. Nah hingga pada akhirnya ketika Ipah pulang sekolah,
ya kan? Ini bilangnya dia pulang dari sekolah, didudukan, ditatar sama bapak ibunya. Ipah nggak bisa mengelak. Karena apa? Pak Dirjo juga ikut nanyain, apa bener Pak kamu ini nggak pernah berangkat sekolah? Karena Pak gurumu tadi datang ke sini. Ipah sekolah, nggak usah bohong. Ibunya Ipah juga ikut ngomong. Iya nak, apa bener kamu udah pacaran? Iya nak, ibu malu nak. Jadi untuk di era dulu ada orang pacaran ini malu, nggak kayak sekarang ya Mas Lutfi ya. Anak-anak muda udah pada pacaran. Jadi di era dulu ternyata ini orang pacaran ini malu. Dan ketika kebanyakan sering bareng, ya kan, ini udah langsung disuruh nikah. Nah memang Ipah ini sangat mencintai Rohim, tergila-gila sama si Rohim. Ipah ini nggak bisa dipisahin, dia cinta banget sama si Rohim. Ipah justru malah cerita sama bapaknya, Pak. Ipah ini seneng sama Mas Rohim, Pak. Mas Rohim itu baik lah, apa? Nah, ngerayu bapaknya. Karena apa? Di sini Pak Dirjo yang selalu membela Ipah. Akan tetapi sebenarnya Pak Dirjo juga kaget. Kok kamu bisa seperti itu? Kalau kamu memang seperti ini, yo, Rohim dipanggil bapak, pengen ngomong sama Rohim. Hingga pada akhirnya Rohim pun dipanggil, disuruh duduk di situ. Nah, yang saya bilang tadi, ya kan, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan gitu, akhirnya mereka pun dinikahkan. Karena memang Ipah udah ngebet pengen nikah sama si Rohim. Ipah udah ngebet banget. Ibunya Ipah, ya kan, ini sebenarnya nggak setuju. Nggak setujunya kenapa? Ini bapaknya Rohim sering sekali di pasar dia ini nganggur-ngangguran. Dia ini hanya mintain uang gitu. Ibarat kata ini bisa dikatakan suka malak, males-malesan dan suka judi. Ibunya Ipah ngerti banget siapa bapaknya Rohim. Ibunya Ipah pun menyampaikan sama Pak Dirjo. Pak Dirjo bilang, udahlah orang udah nikah kok. Pak, tapi ibu ini kepikiran terus Pak. Ya mudah-mudahan Ipah sama Rohim yo hidup selamat yo Pak. Mau apa-apa kelakon yo Pak. Enggak yang Ipah ini kesusahan di sana terus disia-siakan. Udah, nggak usah yang aneh-aneh mikirnya. Udah terlanjur seperti ini. Lagian Ipah juga sudah nikah sama Rohim. Ipah juga sudah diboyong sama Rohim. Ipah diboyong sama si Rohim. Hari-hari mereka yang biasanya ada Ipah akhirnya sepi. Sepi sekali. Setiap mereka pulang hanya mereka berdua cerita-cerita. Dan Ipah ini jarang ke rumah. Nah ternyata perasaan ibu Ipah ini benar. Terjadi juga. Jadi ketika Ipah pulang, Ipah ini hanya minta uang. Bu, ada uang nggak Bu? Ipah nggak ada pegangan. Lah terus suamimu apa nggak kerja dong? Suami lagi nggak kerja Bu. Kebetulan kemarin sempat kerja tapi ini udah nggak lagi Bu. Ya doain Bu nanti ada kerjaan lagi. Pak Dirjo denger, Pak Dirjo langsung ngasih uang. Terus menerus seperti itu. Ketika Ipah pulang hanya dia minta uang. Nah disinilah istrinya Pak Dirjo pun ngomong sama Pak Dirjo, bener kan Pak? Apa yang ibu takutkan terjadi? Anak kita loh Pak di sana itu makan apa enggak? Terus si Rohim itu ngurusin apa enggak? Dia ini kerja apa enggak? Udahlah Bu, nanti Bapak coba tak cek ke sana, tak ngomong sama orang tuanya juga. Berjalannya waktu, ibunya Ipah yang terus-terusan ya, kedatangan Ipah ini bukannya membuat ibunya bahagia, ini justru malah membuat ibunya ini kepikiran dan pada akhirnya sakit-sakitan. Karena apa? Kedatangannya Ipah ini selalu meminta uang kepada keluarga. Terus menerus datang minta uang, datang minta uang. Ibunya Ipah lama-lama sakit-sakitan terus menerus, selalu kepikiran. Ibunya Ipah ini ngomong sama Pak Dirjo, Pak, sepertinya ibu punya firasat buruk Pak sama anak kita Bu. Udahlah, ibu ini lagi sakit, nggak usah mikir yang macem-macem. Iya Pak, beneran ibu sepertinya gak tenang Pak. Gak tahu Pak, ibu ini kepikiran Ipah terus Pak di sana itu bagaimana. Dan pada akhirnya ibunya Ipah mengembuskan nafas terakhir. Ibunya Ipah meninggal dunia. Singkat cerita, setelah pemakaman ibunya Ipah, nggak tahu kenapa, di sini Pak Dirjo baru memikirkan, apa benar omongan bojoku ya? Apa benar omongan almarhumah istriku?
Aku kok jadi kepikiran. Hingga pada akhirnya yang keberapa kalinya Ipah datang, ya kan, datang ke keluarga gitu kan, ketemu dengan Pak Dirjo. Pak Dirjo pun mempertanyakan. Nah, Bapak ini mau ngomong sama kamu. Bapak selalu berpikir positif. Bahkan ibumu ketika masih hidup, ibumu kepikiran kamu. Berpikir bahwa kamu hidup susah segala macam. Bapak ini selalu membuang jauh-jauh. Membuang jauh-jauh pikiran itu. Bapak yakin kamu di sana baik-baik saja. Akan tetapi setelah kematian ibumu, di sini Bapak baru berpikir. Nggak tahu kenapa Bapak kepikiran terus. Sebenarnya kamu di sana sama Rohim itu hidupnya gimana? Orang setiap kamu datang selalu minta uang, minta uang, minta uang. Sebenarnya bagaimana, nak? Bapak pengen ngerti. Dan Rohim setiap datang ke sini nggak pernah lama. Dia nganterin kamu, setelah itu dia pergi. Nanti dia jemput kamu, nggak pernah lama di sini. Bapak baru ngobrol sebentar, Rohim langsung pergi. Sebenarnya, nak, apa yang terjadi pada kalian? Pada saat itu, ya kan, Ipah ini nggak berani ngomong apa sebenarnya yang terjadi pada Ipah. Ipah masih menutupi suaminya. Nah, hingga pada akhirnya, ya kan, ini Ipah terus-menerus bilang baik-baik saja agar bapaknya nggak kepikiran. Karena tinggal orang tua ini, tinggal satu-satunya bapaknya Ipah. Sedangkan ternyata yang terjadi di keluarga Ipah ini sering cekcok sama Rohim. Dan ternyata benar. Rohim ini ya, dia ini nggak jauh-jauh sama bapaknya Rohim, nggak jauh beda. Rohim suka judi, Rohim jarang pulang. Justru malah Rohim ini punya selingkuhan. Dan tepat pada saat itu, ya kan, Ipah ini sedang hamil. Anak pertamanya Ipah. Berkali-kali mereka ini sering cekcok terus menerus. Ipah akhirnya mencari tahu tentang selingkuhannya si Rohim. Dan ternyata bener, Rohim ini selingkuh. Dicari tahu sama si Ipah menemukan selingkuhannya. Dan ketika itu, Ipah langsung tanya sama selingkuhannya. Dan selingkuhannya bener, ngomong, iya, Mas Rohim juga sudah janji bakal nikahin aku, akan menceraikan kamu, Mbak. Ipah menanyakan kepada Rohim. Dan Rohim ini justru malah menyiksa Ipah, menampar-nampar Ipah ketika Ipah mempertanyakan hal itu. Ipah menceritakan bahwa saya sudah ketemu mas sama selingkuhan kamu. Ternyata bener kan selama ini kamu selingkuh. Ternyata selama ini aku yang nutupi kepada orang tuaku. Ternyata kamu seperti ini ya, Mas. Bener apa kata ibuku. Aku yang di sini, Mas. Aku ngerasa bersalah, Mas. Ibuku meninggal. Ini gara-gara memikirkan aku, Mas. Aku selalu nutupin apapun kelakuan kamu. Diam kamu ya. Wah. Disiksa Ipah. Padahal lagi hamil. Hingga pada akhirnya Ipah pun diceraikan. Dan ternyata benar suami Ipah lebih memilih selingkuhannya. Ipah pun akhirnya pulang. Pada saat Ipah pulang dengan perut yang dia ini lagi hamil, barulah cerita sama Pak Dirjo sembari nangis dan minta maaf. Dia sujud. Selama ini dia berbohong bahwa benar apa kata ibunya Ipah. Selama ini Ipah ini hidup tersiksa. Sering disiksa sama suaminya, jarang dikasih uang. Bahkan Ipah menceritakan kalau suamiku, Pak, sebenarnya dia punya selingkuhan. Dan sekarang aku memilih untuk pulang di tempat Bapak. Maafin Ipah ya, Pak. Saat itu juga Pak Dirjo gerak. Apa Bapak harus ke tempat Rohim? Apa Bapak harus ke tempat Rohim? Dan ketemu sama si Rohim? Nggak usah, Pak. Udah Pak. Rohim ini sudah mau menikah lagi, Pak. Udah, Pak. Biarkan. Sudah, Pak. Cukup. Lagian kalau dipaksakan Ipah nggak kuat, Pak. Benar apa kata Ibu. Sebenarnya Ipah ini tersiksa hidup sama Rohim, Pak. Nah, Ipah terus memohon agar Pak Dirjo ini tidak berontak atau mungkin balas dendam atau apa segala macam kepada mantan suaminya si Ipah. Gitu, karena mau udah cerai. Nah, Ipah akhirnya hidup bersama Pak Dirjo. Pak Dirjo pun menerima kenyataan yang sangat pahit itu. Istrinya meninggal dan anaknya cerai dengan suami. Pak Dirjo hidup bersama Ipah. Ipah yang masih hamil. Ini Ipah kasihan melihat bapaknya yang semakin tua kan. Bapaknya semakin tua, dia tetap menjadi tukang urut, tukang pijat. Ipah melihat kondisi di desanya. Yang sekiranya Ipah bisa lakukan untuk membantu perekonomian, Ipah mau lakukan. Dan ternyata benar. Saat itu Ipah tanya tetangga-tetangganya, ya kan, dia ini ikut berkebun di salah satu perkebunan milik juragan. Ipah ikut berkebun di situ.
Padahal banyak yang ngomong, "Pak, mending udah istirahat, kamu lagi hamil." Dipaksain sama si Ipah. Ikut berkebun, ikut apa segala macam. Karena nggak tega melihat di sini Ipah terlalu merepotkan bapaknya. Apalagi dari kecil Ipah berasa dimanjakan oleh bapaknya. Ipah ngerasain hal itu. Ipah baru sadar bahwa selama hidupnya ini banyak merepotkan keluarga. Berjalannya waktu, ya kan, yang namanya tukang pijat mulai banyak. Pak Dirjo sudah tidak seperti dulu lagi. Dipanggil ke sana kemari, datang ke toko-toko sampai Pak Dirjo jemput bola, menanyakan, "Pak, mau urut nggak? Kok mau urut nggak?" Menanyakan, datang ke sana kemari. Dan hasilnya ini sedikit, nggak seperti dulu. Karena mungkin tenaganya Pak Dirjo ini nggak sekuat pada waktu mudanya. Pak Dirjo ini nggak tega melihat Ipah dalam kondisi hamil tua, ya kan, berjalannya waktu, masih berkebun. Pak Dirjo ini menangis melihat anaknya, apalagi ini yang di dalam kandungan, ini ketika lahir ini udah nggak bakalan ada bapaknya kan. Pak Dirjo sedih melihat Ipah yang berjuang juga. Sedih Pak Dirjo. Akan tetapi Ipah ketika diingatkan, "Pak, wes, bapak nggak tega, udah biar bapak aja yang kerja." "Nggak usah Pak, Ipah masih kuat kok." Yang ada hanya kesedihan. Nah, berjalannya waktu hingga pada akhirnya lahirlah bayi laki-laki. Diberi nama, kita sebut saja namanya Panji. Semenjak Panji lahir, ini otomatis Ipah yang tadinya dilarang, dia ini tetap ngeyel pengen kerja karena memang sudah ada Panji. Barulah di sini Ipah hanya di rumah mengurus Panji. Apalagi masih bayi, nggak mungkin ditinggal si Panji ini. Nah, hingga pada akhirnya ini bingung untuk biaya hidup, apalagi Ipah sudah tidak bekerja. Nah, Pak Dirjo pun, ya kan, ini juga sudah jarang mendapatkan pasien. Yang ada ini hutang dan hutang untuk bertahan hidup. Ini hutang. Nah, disinilah sudah tidak ada pilihan lain. Bingung, nggak ada jalan keluar. Pak Dirjo ini sempat pergi dari rumah ini selama 1 bulan. Sampai Ipah ini kebingungan, bapak di mana? Tapi sebelum Pak Dirjo ini pergi, Pak Dirjo ini meninggalkan sesuatu gitu. Ternyata pas dibuka ini uang. Entah ini uang dari mana, untuk bertahan mungkin. Tapi Pak Dirjo ini nggak pulang selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu Ipah ini nyari kesana kemari. Nggak ketemu Pak Dirjo. Bapak kemana ya? Hingga pada akhirnya pas Pak Dirjo pulang, ya kan, Ipah ini kaget melihat Pak Dirjo semakin kurus, semakin tua. Ipah langsung memeluk Pak Dirjo. "Bapak kemana saja, Pak?" Ipah rindu, Ipah kangen. "Dah, nanti ada hari di mana kamu harus ikut Bapak, Nak. Gak ada pilihan lain. Karena Bapak yakin orang-orang itu pasti akan menagih hutang." "Iya Pak, terus kita mau kemana Pak nanti Pak?" "Nanti kamu Bapak aja. Sebenarnya Bapak nggak tega. Ya nanti kalau kamu itu mau, ya kita jalani. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa." Kemana ini? Mau diajak kemana nih sama Pak Dirjo? Nah, berjalannya waktu, Panji pun sudah mulai boleh dibawa keluar. Nah, saat itu hari yang ditentukan, Ipah diajak sama bapaknya untuk menuju ke suatu tempat. Memang perjalanan begitu jauh. Nah, ternyata kepergian mereka ini menemui seorang kakek nenek yang udah tua. Tinggal di gubuk ini cuma berdua. Nah, pada saat itu Ipah pun disuruh langsung salim sama kakek nenek itu tadi. Ipah nggak ngerti. Ipah disuruh apa-apa? Udah, kamu diam dulu. Nah, ternyata selama 1 bulan perginya Pak Dirjo, ternyata ini berguru dengan kakek nenek itu tadi. Nah, pada saat itu tiba-tiba nenek itu langsung ngomong, "Jo, iki toh anakmu yang nanti yang bakal nyusui." "Oh, Pak, apa ini Pak? Nyusui apa Pak?" "Jadi gini Nduk, Bapak ini memang rencana mau angon tuyul." Ipah kaget, "Lah, kok angon tuyul Pak?" "Gak ada pilihan lain. Dan Bapak di sini sudah berguru. Ini sudah lama. Selama ini Bapak meninggalkan kamu, ya Bapak ada di sini. Dan Bapak sudah yakin dengan jalan ini tak ada pilihan lain, Duk. Apakah kamu bersedia?"
Tapi Pak, masa iya Ipah nyusuin tuyul? Di sini Ipah bingung. Gak ada pilihan lain. Apalagi Ipah melihat perjuangan bapak ibunya sampai ibunya meninggal. Ipah belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi Pak, ini nanti gimana? Lah, terserah kamu. Kalau kamu enggak, berarti kita pulang. Kita hadapi lagi kehidupan yang pahit ini. Nah, Ipah udah berpikir juga, nanti gimana ketika di rumah. Ipah berpikir gak ada jalan lain juga. Hingga pada akhirnya Ipah pun mengiyakan. Ipah mau menyusui tuyul tersebut yang dari nenek dan kakek itu. Akhirnya mereka berdua ini menjalani ritual sebelum penyerahan tuyul. Singkat cerita, ya kan, setelah semuanya berjalan lancar, mereka pun pulang. Ini nggak tahu kenapa, sesampainya di rumah ya kan, udah mulai ritual juga segala macam mengenai tuyul ini gitu kan ya. Ipah ini ngomong sama bapaknya, Pak, nanti kalau sudah mulai jalan, tolong Pak balaskan dendam Ipah. Apa nduk pingin kamu apa ngomong? Ipah pengen menguras hartanya Rohim Pak. Selama ini Rohim ini nyiksa. Selama ini Rohim yang membuat Ipah ini hancur Pak. Yang membuat ibu jadi meninggal Pak. Tolong Pak balas dendamkan Ipah Pak. Nah, Pak Dirjo mengiyakan gitu. Jadi tuyulnya ini digendong sama Pak Dirjo. Pak Dirjo ini keliling setiap malam dan memang orang nggak pada lihat, lewatnya ini perkebunan. Nah, hingga pada akhirnya ya kan, ketika sudah berjumpa rumahnya Rohim, tuyul itu dilepas. Tuyul itu dilepas dan benar ternyata menguras hartanya Rohim. Tuyul itu segera pulang lagi. Terus menerus. Tak hanya rumah Rohim, rumah yang lain, terus menerus. Nah, Pak Dirjo ketika bertemu dengan orang, Pak Dirjo bilang kalau dia ini mau ngurut. Yang namanya ngurut, mijat segala macam, ini kan bisa tengah malam atau apa gitu. Pak Dirjo ketika berpapasan dengan orang, dia selalu bilang seperti itu. Dan prakteknya itu kalau dia mau datang ke tempat juragan yang lagi mau diurut atau apa gitu kan ya, tuyul ini yang tadinya digendong atau ditaruh di belakang ini diturunkan di depan rumah. Barulah Pak Dirjo ini masuk. Metodenya Pak Dirjo ini bilang sama yang mau diurut, Pak, ngurutnya di ruang tengah aja Pak, nggak usah di kamar, di sini aja Pak. Ngadepnya ke sana aja Pak, biar enak. Padahal disitulah ini mempermudah tuyul ini masuk kamar. Karena urutnya ini, pijetnya ini nggak di dalam kamar. Jadi si tuyul ini langsung mengambil uang milik orang yang minta diurut sama Pak Dirjo. Tuyul kabur. Selalu seperti itu. Dan pada akhirnya perekonomian keluarganya Ipah, antara Ipah dan Pak Dirjo ini bisa kembali mempunyai uang dan bisa membayar hutang. Tak hanya itu, mereka pun bisa membeli apa yang mereka butuhkan. Orang tidak ada yang mengira bahwa mereka ini, Angon Tuyul ini gak ada yang tahu. Pak Dirjo terus berjalan lancar. Sampai mereka ini uangnya ini banyak. Hutang semuanya lunas, aman. Gak ada orang yang curiga. Dan terdengar Rohim ini ya kan hancur. Kabar Rohim hancur ini sampai ke telinga Ipah. Ipah lega, senang. Bahkan kehidupan Rohim dan istri barunya berantakan. Ipah seneng banget. Nah, ini yang aku tunggu-tunggu, hancurnya Rohim. Dan Ipah juga sering datang ke makam ibunya, meminta maaf terus-menerus. Selama ibunya masih hidup, Ipah ini belum bisa membahagiakan ibunya. Makanya Ipah terus minta maaf sama makam ibunya, minta maaf terus-menerus. Dan Ipah ya kan harus menjalani ritual yang dari dukun tadi, yaitu menyusui si tuyul tadi. Dan ketika lagi menyusui atau apa segala macam, memang Panji selalu ditinggal. Nah, berjalannya waktu, desas-desus dari warga sekitar, dari tetangga kampung ya kan, ini sudah mulai ada yang berasa bahwa di daerahnya, di lingkungannya ini ada tuyul. Warga sudah pada ngomong segala macam. Saat itu juga Pak Dirjo juga berhenti operasi dulu agar warga tidak mengetahui. Ketika Pak Dirjo merasakan, wah ini warga udah aman,
sepertinya udah aman, nggak ada desas lagi, gitu kan ya. Barulah Pak Dirjo beraksi lagi. Ini berjalannya waktu, ini Panji juga usianya udah 1,5 tahun. Jadi prosesnya Pak Dirjo dan Ipah memelihara tuyul ini udah agak lamaan. Ini Panji aja udah 1,5 tahun dari Panji kecil, gitu kan. Nah, pada suatu ketika Pak Dirjo ini sudah merasa aman, gitu kan, merasa aman, kayaknya kok bisa lagi nih untuk operasi. Ternyata pada saat itu juga ini ada sesuatu hal yang memang mungkin hari apesnya Pak Dirjo. Kalian pengen tahu apesnya seperti apa? Jadi seperti ini. Ketika beroperasi seperti biasa tuyul itu digendong, ya kan, nanti dilepas ketika sudah mendekati rumah di mana Pak Dirjo ini mengurut atau memijat orang yang mau dipijat, gitu kan ya, juragan atau apa segala macam, diturunkanlah tuyul itu. Yang biasanya Pak Dirjo ini menurunkan sudah deket, ini tumben karena ada beberapa orang lalu lalang, ya kan, di depan rumahnya salah satu juragan tersebut. Kita sebut saja namanya Pak Imron. Pak Imron ini sedang ada tamu di depan rumah yang memang menunggu kedatangannya Pak Dirjo juga, gitu. Sembari Pak Imron ini nunggu Pak Dirjo datang, Pak Imron ini ngobrol-ngobrol sama warga. Makanya Pak Dirjo menurunkan tuyulnya ini agak jauhan, gitu. Setelah itu Pak Dirjo barulah menuju ke tempatnya Pak Imron. Lon Won, assalamualaikum. Wah, ini Pak Dirjo udah datang. Yaudah, bapak-bapak, maaf yo, saya mau pijet, badan saya ini pegel-pegel. Oh ya Pak, silakan. Akhirnya warga pun bubar. Langsung mereka ini masuk, gitu. Mereka masuk, ya kan. Ini seperti biasa, ngurut sembari cerita-cerita nih, ngobrol-ngobrol. Akan tetapi Pak Dirjo di situ tidak tenang. Tidak tenangnya apa? Aduh, tadi ngobrol apa ya? Nah, Pak Dirjo ini menanyakan kepada Pak Imron. Pak Imron, tadi yang ngumpul-ngumpul kayaknya kok saya kenal ya. Warga sini ya Pak, saya sering ketemu jumpa di jalan Pak. Oh iya Pak, jadi gini Pak, di tempat kami ya udah lama sih Pak itu kejadiannya. Ini banyak orang yang kehilangan uang. Terus mereka desas-desus ini pada ngomong kalau itu ada tuyul atau apa di tempat kami. Cuma alhamdulillah di tempat saya ini nggak pernah yang namanya kemalingan. Tempat saya ini jarang banget yang namanya ada tuyul atau apa ya alhamdulillah saya aman-aman aja, kata Pak Imron. Nah, warga tadi ini ngobrol masalah tuyul tersebut Pak. Jadi dipijit ini sambil ngomong kayak gitu. Nah, Pak Dirjo tambah deg-degan. Ini mijit sampai berhenti. Pak Dirjo, Pak. Jadi Pak Dirjo ini kadang dipanggil Mbah Dirjo juga gitu karena udah menua itu, kadang dipanggil Pak. Mbah. Oh iya Pak Imron. Iya saya ini memikirkan aja kok bisa ada tuyul ya Pak. Tambah deg-degan Pak Dirjo. Pak Dirjo sembari mengurut ya kan, ini sembari lihat kondisi situasi yang ada di rumah itu. Ini kok tuyul saya nggak masuk-masuk. Kok tuyul saya ini kok nggak masuk ke situ, ke kamar atau kemana, ke ruangan mana kok nggak ambil uang. Sementara Pak Dirjo ini sedang diurut, keluarga ini pada tidur. Kok tuyul saya nggak masuk-masuk. Terus ini ngurut sambil lihat situasi. Kurang lebih hampir 1 jam Pak Dirjo ngurut sambil keringetnya ini bercucuran karena deg-degan. Ini tuyul kok nggak masuk-masuk. Dan tiba-tiba terdengar dari luar, wah ya tuyulnya ketemu, wah ya tuyulnya ketangkap. Boom. Pak Dirjo, hentikan. Itu warga berteriak apa itu? Itu kayaknya tuyul-tuyul ketangkap atau apa? Ayo Pak kita keluar. Nah, pada saat itu Pak Imron langsung keluar dengan menggunakan sarung. Tanya sama warga, gimana Pak? Ketangkap? Iya Kak. Ya katanya lari ke sana. Itu lagi dikejar sama warga. Nah, warga ini berusaha untuk mengejar. Ramai itu di kampung. Ternyata di kampung tersebut memang ada beberapa kiai yang tinggal di situ. Pada saat Pak Imron ini di luar, ya kan, ini nanya-nanya, ya kan, nanya ke orang-orang segala macam yang di mana di situ banyak warga yang sedang mengejar tuyul. Pak Dirjo, ya kan, ini melihat. Nah, ini aku harus kabur ini. Jangan sampai tuyul itu tertangkap dan aku yang nanti yang celaka. Nah, Pak Dirjo ya kan, ini akhirnya bangkit dan tanya sama Pak Imron. Pak Imron, maaf mau dilanjut gak ya Pak? Gak tahu kenapa kok perut saya sakit tiba-tiba Pak. Saya ini belilit Pak. Loh, mau buang air besar apa di tempat saya? Enggak Pak, saya mau pulang aja Pak. Badan saya kok tiba-tiba gak enak Pak. Oh gitu, nah ini saya belum selesai. Iya Pak, maaf Pak. Atau nggak usah bayar juga nggak apa-apa. Jangan gitulah Pak. Ini ada uang. Pak, nanti saya lanjut lagi nggak apa-apa ya Pak. Badan saya tiba-tiba nggak enak dan perut saya ini mual Pak. Bener-bener saya nggak tahu ini saya kenapa. Loh,
Pak Dirjo ini sakit apa gimana? Iya Pak, saya pamit dulu Pak, buru-buru. Pengen cabut nih. Pak Dirjo pun akhirnya pergi dan melihat warga-warga ini berlarian di perkampungan itu. Pak Dirjo ini lari, buru-buru sampai rumah. Nah, sesampainya di rumah, Pak Dirjo ini bilang sama Ipah, Ipah bangun Ipah. Ada apa Pak? Ipah, sepertinya Bapak terendus Ipah. Lah, kok bisa Pak? Sekarang gini aja, kamu rapikan sesajen ini, ya, kamu buang jauh-jauh. Ajak Panji pergi dari rumah ini. Nah, terus Bapak, udah, kamu gak usah mikirin Bapak. Kamu pergi dari sini, sesajen ini buang jauh-jauh. Ya, buang ke sungai, terus kamu ngumpet kemana? Kamu pergi dulu, nanti Bapak akan menyusul kamu. Tapi Bapak, ayolah Pak, kita pergi bareng aja Pak. Pergi. Udah Pak, kamu jalan aja dulu. Kenapa Pak Dirjo di sini menyuruh Ipah buru-buru pada saat itu, ya kan? Ipah ini kaget melihat kaki bapaknya ini berdarah. Ternyata pada saat lari dari rumahnya Pak Imron, ya kan, buru-buru sampai rumah sempat terpleset terjatuh. Kakinya mengenai batu yang sangat tajam, berdarah. Ini yang membuat Pak Dirjo ini jalannya susah. Percuma juga ketika lari atau apa nanti ketahuan, ini bakalan ketangkep. Makanya Pak Dirjo ini menyuruh Ipah agar pergi dan membuang sesajen-sesajen yang ada di kamar. Ipah dengan membawa Panji, begitu juga sesajen sudah dimasukkan ke dalam kain, ya kan, dibuanglah di sungai. Nah, pada saat itu Ipah ini mau menuju ke rumah lagi, nggak tega melihat bapaknya. Yang penting sesajen udah aku buang. Ipah mau menuju ke rumah, ternyata warga sudah mengerumuni rumah Pak Dirjo dan Ipah. Ipah melihat dari jauh. Ipah ini dari semak-semak dengan menggendong Panji. Nah, Ipah menyaksikan sendiri jika rumahnya ini dibakar warga. Dan gak tahu bapaknya ini selamat atau enggak. Ipah gak ngerti. Ipah hanya menangis dari jauh. Dia ngumpet di semak-semak. Bapak selamat apa enggak ya? Bapak selamat apa enggak ya? Karena udah ketahuan ternyata. Jadi waktu Ipah ini buang ke sungai, sungainya agak jauh, Ipah balik lagi ke situ, memang udah ketangkep. Nah, saat itu juga Ipah kabur membawa Panji. Ada juga yang nyari Ipah, Ipahnya di mana ini Ipah pasti tahu, ini Ipah pasti yang menyusui tuyul ini. Nah, makanya disitulah Ipah nggak berani ke situ dan memilih untuk kabur, nggak berani mendekat. Ipah akhirnya pergi ke kota. Dia ini naik angkot sedapat-dapatnya, berjalan terus-menerus menjauh dari kampungnya. Takut, ya kan? Takut warga tahu segala macam. Hingga pada akhirnya, ya kan, dia sampai ke kota orang. Ipah mencari uang di situ, memohon pekerjaan, terus-menerus berjalan, berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan Panji. Akan tetapi payudaranya ini terus mengeluarkan darah dan sakit. Nah, Panji pun sudah tidak menyusu lagi selama itu. Benar-benar pahit kehidupan Ipah dan Panji. Ipah ini tidur di depan warung, di depan gerobak sayur. Dimanapun yang bisa untuk istirahat, Ipah ini numpang tidur di situ. Dan banyak orang yang menolong akhirnya. Ngasih uang, ngasih makan, terus-menerus seperti itu. Berjalan terus-menerus. Nah, hingga pada akhirnya, ya kan, Ipah mendapatkan pekerjaan. Ipah akhirnya membantu, ya kan, orang-orang yang lagi jualan. Ipah ikut ngangkut-ngangkut atau apa, Ipah ngumpulin uang. Ipah pun akhirnya ngontrak sebuah rumah kecil. Dan setiap hari Ipah jualan jajanan, sarapan atau apa, di mana dia ini gimana caranya bisa membesarkan Panji. Nah, berjalannya waktu, ya kan, Panji pun tumbuh besar. Pada saat itu Panji ini udah tahu cerita semuanya tentang dulu-dulu ibunya seperti apa. Panji pun berusaha semaksimal mungkin, bekerja, pengen menyelamatkan ibunya. Karena apa? Ibunya ini berjuang bener-bener susah payah membesarkan Panji. Panji merantau, Panji ikut kerja orang. Setelah mendapatkan uang, hingga pada akhirnya Panji pun bisa membelikan ibu rumah. Membeli sebidang tanah, ya kan, dibuat rumah di pinggir jalan dan dibuat warung. Sampai pada akhirnya sekarang. Gitu, flashback pun selesai. Nah, disitulah Bu Ipah menceritakan, ya kan, semua yang pernah ia lakukan, ya kan. Bu Ipah dengan bapaknya ini ngangon tuyul. Dulu itu menyebutnya ngangon tuyul, angon tuyul. Ini ngomong sama Yeni dan Jikin. Gitu. Saat itu Yeni juga ketakutan. Iya Mas, kayaknya
Aku nggak bisa mas, ngeri mas. Nah, disitulah Jikin juga lega. Karena memang sebenarnya Jikin ini nggak mau. Jikin nggak mau jika istrinya ini menyusui tuyul. Atau mungkin darahnya harus dihisap tuyul. Ini nggak mau. Jikin benar-benar nggak mau. Nah pada saat itu Bu Ipa pun ngomong. Tapi balik lagi, Ibu hanya ngasih saran mending jangan. Keputusan ada di kalian. Mending jangan. Mending jangan. Sampai detik ini Ibu masih merasakan sakit yang luar biasa. Ibu nggak ngerti akan sampai kapan ini berakhir. Dan memang benar-benar penuh dengan luka. Kadang kering, kadang enggak. Sakitnya terus menerus. Nah setelah hujan reda, Jikin dan Yeni pun pamit. Ya kan? Nah akhirnya mengurungkan niat. Balik lagi mereka ke kontrakan. Nggak jadi ke dukun pesugihan itu. Setelah dikontrakan mereka juga berembuk. Tapi ini gimana kita mas? Kita nggak ada pilihan lain. Udah Dik, nanti mas coba hubungi Prapto. Biar kita ketemu Prapto, siapa tahu dia ini ngasih solusi. Akhirnya keesokan hari ketemulah sama si Prapto. Prapto akhirnya memberi solusi. Udah sekarang gini aja, kalau kalian ini terendus mending ngumpet di tempat saya. Nah saran saya ini nih kalau mau jual rumahmu. Mas tapi nggak ada pilihan lain deh. Nah benar itu suamimu ngomong apa? Nggak ada pilihan lain. Kalau kamu dikejar-kejar utang kayak gini, ini mau lari kemana? Nama kalian juga sudah jelek. Untuk pinjam-pinjam lagi nggak ada yang percaya. Jadi ya nggak ada pilihan lain. Jadi sekarang gini aja. Nanti biar saya menjual. Siapa tahu nanti ada yang beli. Ini terpaksa. Akhirnya pun mereka pun mau nggak mau akhirnya mengiyakan. Prapto pun berusaha semaksimal mungkin untuk menjual rumah. Ya kan warga sempat kaget kalau rumah itu dipasang plang dijual. Singkat cerita, rumah itu laku tapi dengan harga yang murah, tidak harga yang tinggi. Yang penting bisa buat nutup hutang-hutang. Hasil dari penjualan rumah itu, untungnya ini masih ada sedikit sisa buat pegangan mereka memulai dari nol lagi. Dan mereka tinggalnya akhirnya pindah ke tempat ibunya setelah sudah melunasi semua hutang-hutangnya. Ibunya untungnya nggak apa-apa nih. Itu ibunya memperbolehkan mereka tinggal di situ. Ibunya juga udah tenang kalau mereka ini sudah mengatasi hutang semuanya. Ibunya ini udah diceritain semuanya. Dan bersyukurnya mereka ini tidak melanjutkan pesugihan Angon Tuyul tadi. Nah, singkat cerita, berapa tahun kemudian mereka ini kan sudah berkembang lagi sampai mereka ini punya rumah, walaupun tidak sebesar yang dulu. Pada suatu ketika, ya kan, mereka ini sempat melewati rumahnya Bu Ipah, warungnya Bu Ipah, karena mereka ingat, ya kan, mereka ini bisa selamat, ya kan. Ini gara-gara Bu Ipah mereka sempat mampir ke tempat warungnya Bu Ipah. Akan tetapi pada saat itu yang jualan bukannya Bu Ipah, melainkan ini istrinya Panji. Panji juga sudah menikah. Nah mereka mempertanyakan, ini dulu kan yang jualan Bu Ipah. Bu Ipahnya gimana ya kabarnya? Nah istrinya Panji pun mengatakan, saya menantunya. Bu Ipah sudah sedo, Bu Ipah sudah meninggal. Belum lama. Mereka kaget ya. Innalillahi. Berarti Bu Ipah pada saat itu benar-benar mengingatkan kita. Itu benar-benar peduli Mas Dayo. Coba gak ada Bu Ipah, apa kabar kita? Nah, mereka pun minta diantar ke makamnya Bu Ipah. Ya ini berucap terima kasih lah. Untungnya diberhentikan sama Bu Ipah. Coba saja berapa tahun yang lalu mereka ini masih tetap ngotot ya kan melakoni pesugihan itu. Apa kabarnya? Dan pada akhirnya mereka pun bersyukur tidak jadi melakoni pesugihan Angon Tuyul. Gitu. Dan cerita pun selesai. Akhirnya selesai juga, mereka pun tidak tergiur. Ini dikarenakan dihentikan oleh seorang yang kita sebut saja namanya Bu Ipah. Seorang pedagang warung makan, yang dulunya memang sempat melakoni pesugihan Angon Tuyul. Dan efeknya ini mengerikan segala macam, untung dihentikan seperti itu.
Nah, saya mau ucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang mempunyai pengalaman mistis, misteri, atau apa segala macam yang kalian pernah mengalaminya, kalian bisa berbagi cerita kalian di Rian Agus Widodo. Caranya gimana? Nah, ini ada salah satu contoh cerita yang mudah untuk dipahami dari salah satu subscriber. Ini menurut saya ini mudah untuk dipahami. Ini ceritanya seperti ini nih ya. Kalian bisa lihat. Ini nama yang mau disamarkan jelas, ya kan? Jangan sampai nggak dikasih tahu, ini nggak disamarin atau apa, nanti saya bingung nih, nanti di kemudian hari ada masalah atau apa, jangan sampai terjadi gitu ya. Ini jelas nih, nama yang mau disamarkan, kronologi dari awal, terus teror hantunya seperti apa, kronologi ceritanya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336, tiganya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota, jangan tertinggal. Itu paling penting sekali. Oh ya, buat kemarin yang nanyain, Mas, Instagramnya Mas Dodo apa, Facebooknya Mas Dodo apa gitu kan ya. Yang belum tahu saya kasih tahu. Ini Instagram saya @dodosinjo nih. Kalian bisa follow ya kan, nanti saya follow back, kalian bisa DM. Di situ juga bisa buat ngirim cerita. Ini Instagram saya ya. Nah, untuk Facebook ini Facebook saya. Mari berteman gitu. Nah, kalau di Facebook ini memang kalau pertemanan udah dari 5.000, kita ini nggak bisa ngonfirm ya Mas Lutfi ya? Nggak bisa kita ini berteman terus kita saling berteman, itu nggak bisa. Tapi kalian mengikuti saya bisa gitu. Nggak tahu kenapa itu dari Facebooknya, bukan dari sayanya gitu. Bukan berarti saya ini malas untuk menerima permintaan atau fallback balik gitu. Jadi pertemanan saya sudah melebihi batas gitu. Nah, program Facebook ini seperti itu gitu. Kalau di Instagram bisa gitu, lebih kita mau follow-followan bisa itu. Kalau di Facebook ini nggak bisa. Mudah-mudahan nanti Facebook juga akhirnya memberikan pertemanan balik ya kan, pertemanan balik yang bisa lebih dari 5.000 pertemanan gitu ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo dari banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada